Evolusi gila. Jadi Raja Semut hajar preman, seni ilahi penggabungan, episode 2. Lan Meng mengangguk, tetapi kemudian ekspresi marah muncul di wajahnya. Dia menatap Mao Ming, yang sudah bangun, dan berteriak, "Mao Ming, apa sebenarnya yang terjadi?" Melaporkan kepada pemimpin, "Pagi ini saya menerima tugas untuk memberi pelajaran kepada seorang murid yang bodoh, dengan imbalan 50.000, jadi saya membawa lebih dari 10 saudara ke sana. Saya tidak menyangka bahwa pihak lain sebenarnya adalah seorang ahli bela diri internal, begitu kuat hingga menakutkan," kata Mao Ming. Dia licik, menyembunyikan dendamnya di masa lalu terhadap Liu Chao. Jika tidak, upayanya untuk mengancam Younan hari itu akan terbongkar, dan dia pasti akan dihukum berat oleh Lan Meng. Lan Meng telah menghasilkan banyak uang dan berusaha memperbaiki perilakunya. Dia juga mencegah bawahannya melakukan hal-hal ilegal agar tidak melibatkan dirinya. Setelah mendengarkan, Lan Meng merenung sejenak. Orang yang menguasai seni bela diri internal sangatlah langka. Tetapi seorang siswa SMA biasa justru telah mengembangkan ki sejati internal dan mengalahkan lebih dari 10 bawahannya yang memiliki pengalaman bertarung yang kaya dengan sangat telak. Mungkinkah dia keturunan dari keluarga ahli bela diri? Jika demikian, maka dia harus ekstra hati-hati jika ingin membalas dendam. Ya, dia berniat membalas dendam, dan dia akan melakukannya dengan keras. Orang-orang di dunia bela diri sangat menghargai reputasi mereka. Karena pihak lawan telah mengalahkan anak buahnya, dia harus melawan balik tanpa ragu-ragu. Jika tidak, dia akan dicemooh oleh sesama praktisi bela diri, dan dia, Lan Meng, tidak akan bisa lagi tinggal di Baicheng. Memikirkan hal itu, dia menatap dingin Mao Gaoda, yang berdiri gemetar di sampingnya, dan bertanya dengan dingin, "Kau sepupu Mao Ming? Kau yang menyuruh Mao Ming untuk memberi pelajaran pada Liu Chao?" Mao Gaoda merasa seperti sedang ditatap oleh seekor binatang buas yang mengerikan, dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia tergagap, "Ya, ya, ya. Beraninya kau. Kau bahkan tidak mengungkapkan kekuatan lawan. Namun kau mengharapkan kami untuk memberi pelajaran kepada seorang ahli bela diri internal yang telah mencapai kemahiran dengan hadiah 50.000? Teriak Lan Meng. Suaranya, seperti guntur, menggema di seluruh aula, mengejutkan Mao Gaoda hingga ia jatuh ke tanah, gemetar tak terkendali. Ia tergagap, aku tidak tahu dia begitu terampil. Dulu dia hanya seorang siswa biasa yang sering berkelahi dengan siswa lain, tapi dia tidak terlalu kuat, ayahnya seorang sopir taksi. Itu keluarga orang tua tunggal. Setelah Mao Gaoda menjelaskan latar belakang dan situasi keluarga Liu Chao secara detail, wajah Lan Meng menunjukkan keterkejutan. Menganalisis informasi ini, Liu Chao tidak memiliki latar belakang keluarga yang terkemuka dan berasal dari keluarga miskin. Secara logis, dia seharusnya tidak mengetahui teknik bela diri internal apapun. Lagi pula, teknik bela diri internal diturunkan dari zaman kuno dalam bentuk keluarga, dan keluarga yang memiliki teknik bela diri internal sangat kuat. Tidak mungkin ayah Liu begitu miskin sehingga harus bekerja sebagai sopir taksi. Mungkinkah Liu Chao memperoleh buku panduan kultivasi internal secara kebetulan dan dengan demikian mengembangkan ki sejati? Jika demikian, maka buku panduan seni bela diri internal ini luar biasa. Lagi pula, tanpa bimbingan atau bantuan ramuan berharga, bahkan dengan bakat yang luar biasa, sulit untuk mengembangkan ki sejati. Aku harus mendapatkan buku panduan bela diri internal ini. Kilatan keserakahan terpancar di mata Lan Meng, senyum jahat muncul di bibirnya, dan dia mengertakkan giginya dengan keras, menghasilkan suara dentingan yang keras. Entah kau tahu latar belakangnya atau tidak, dia adalah seorang ahli super. Aturan geng lang terbang kami adalah menerima pekerjaan seperti ini dengan bayaran 5 juta. Sekarang setelah kita bertemu dengannya, sebaiknya kau segera membayar sisanya, atau aku akan membunuh seluruh keluargamu. Lan Meng berkata dengan kejam. 5 juta? Wajah Mao Gaoda memucat, ia basah kuyup oleh keringat, matanya tanpa kehidupan, dan ia hampir pingsan. "Gaoda, telepon ayahmu dan suruh dia datang." Mao Ming benar-benar tidak peduli dengan ikatan keluarga, katanya dengan tegas. Para preman lainnya juga menatap Mao Ming dengan tatapan membunuh. Jika Mao Ming berani mengucapkan sepatah kata pun yang menunjukkan ketidaksetujuannya, mereka akan menyerbu dan memukulinya. Karena takut akan dibunuh oleh para preman itu, Mao Gaoda tidak punya pilihan selain menggertakkan giginya dan menghubungi nomor ayahnya. "Ayah, aku mendapat masalah. Ayah harus segera datang ke Donghuang Entertainment City, atau ayah hanya akan melihat mayatku." Kurang dari setengah jam kemudian, Ayah Tang tiba dengan tergesa-gesa bersama 2 pengawal dan seorang sopir. Setelah mengetahui detailnya dan menyadari bahwa ia harus membayar 5 juta yuan, meskipun ia kaya dan memiliki aset hampir 10 juta yuan, ia tetap terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Ia telah bekerja keras di dunia bisnis selama beberapa dekade, hanya untuk melihat semuanya dihamburkan oleh putra yang boros ini. "Dasar bocah nakal, aku akan menghajarmu sampai mati hari ini." Dia meraung, meraih dada Mao Gaoda, dan menampar wajahnya dengan keras beberapa kali, membuat kepala Mao Gaoda menggeleng. "Ah, ayah, aku tidak akan pernah melakukannya lagi lain kali."
Mau Gaoda berteriak kesakitan, membuat janji yang penuh keputusasaan. Tampar-tampar. Kau mau lain kali? Akan kuhajar kau sampai mati. Akan kuhajar kau sampai mati. Aku tak mau kau menjadi anakku lagi. Ayah tak menampar wajah Mau Gaoda berulang kali. Mau Youchai, berhentilah bersikap seperti korban. 5 juta itu tidak akan kurang dari 1 sen. Bawahan saya berada dalam keadaan yang sangat menyedihkan karena putramu. Terlebih lagi, beberapa dari mereka mungkin akan cacat. Lan Meng menatap Mau Youchai dengan tatapan sinis dan dingin, seolah-olah sedang melihat seekor domba yang sangat gemuk. Mau Youchai dengan lesu melepaskan Mau Gaoda dan mulai bernegosiasi dengan Lan Meng dengan nada serius. Ia juga sering mengedipkan mata pada Mao Ming. Akhirnya, Mao Ming membela dirinya, dan Lan Meng menurutinya, menurunkan harga menjadi 4,5 juta dan menolak untuk bergeming. Mau Youchai tahu bahwa jika dia tidak setuju hari ini, dia tidak akan bisa meninggalkan pusat hiburan, jadi dia tidak punya pilihan selain setuju. Dia menulis cek dengan ekspresi sedih sebelum dengan lesu pergi bersama Mau Gaoda. Begitu Mau Youchai pergi, Lan Meng mengangkat cek di tangannya dan berkata dengan gembira, "Hahaha, kali ini kita untung besar sekali. Ini benar-benar berkah tersembunyi. Seluruh geng akan merayakan hari ini." Hahaha. Semua preman itu tertawa terbahak-bahak secara bersamaan hingga memekakan telinga. Setelah tawa mereda, wajah Lan Meng berubah dingin membeku, dan dia berkata dengan gigi terkatup, "Tapi kita belum memberi pelajaran pada siswa bernama Liu Chao itu. Kau segera selidiki latar belakang Liu Chao. Gali leluhurnya hingga 8 generasi agar kita bisa menghadapinya secara efektif dan membuatnya menderita kutukan abadi. Siapapun yang berani menentang geng Elang Hitamku tidak akan pernah mendapat akhir yang baik." "Baik, bos." Yang sekurus batang bambu, melangkah maju dan dengan hormat menyetujui. Saat Mau Youchai dan Mau Gaoda berjalan keluar dari pusat hiburan, mereka menggertakkan gigi dan berpikir dalam hati, "Liu Chao, aku tidak akan pernah membiarkanmu lolos begitu saja. Aku akan memastikan keluargamu hancur." Mereka tidak berani membalas dendam kepada Lan Meng, yang telah memeras mereka, jadi mereka hanya bisa melampiaskan kemarahan mereka pada Liu Chao. Hari sudah siang. Younan sudah mengoleskan minyak bunga matahari beberapa kali pada bagian tubuh Liu Chao yang terluka. Kemudian dia pergi membeli makan siang, dan mereka berdua makan di hutan. Karena para siswa terus berdatangan ke hutan, Younan merasa malu untuk tetap bersama Liu Chao. Jadi dia berkata dengan nada meminta maaf, "Kamu bisa tinggal di sini sampai gelap, lalu makan malam, dan kemudian kembali ke asrama untuk tidur. Mungkin besok pagi lukamu sudah sembuh dan teman-teman sekelas serta gurumu tidak akan menyadarinya. Aku akan belajar sekarang." "Oke, silakan. Jangan khawatirkan aku." Suara Liu Chao sangat lembut, seolah-olah dia sedang berbicara kepada kekasihnya. Younan sedikit tersipu, lalu berbalik dan berjalan pergi dengan anggun. Liu Chao duduk lesu di atas rumput, tenggelam dalam pikirannya. Tiba-tiba, ia melihat sarang semut sebesar bola basket di semak-semak di dekatnya. Karena penasaran, ia berpikir dalam hati, "Terakhir kali, aku menyatu dengan 30% ingatan lebah dan mengembangkan koneksi telepati dengan mereka, yang memungkinkanku untuk memerintahkan mereka menyerang musuh. Sekarang setelah aku menyatu dengan 30% kekuatan semut, aku ingin tahu apakah aku juga bisa memerintah semut?" Ia segera pergi ke sarang semut, berjongkok, dan mengamati semut-semut yang keluar masuk. Dengan ragu-ragu ia berseru dalam hatinya, "Anak-anak kecil, cepat keluar dan sambut raja kalian." Begitu dia selesai berbicara, semut-semut yang tak terhitung jumlahnya berhamburan keluar, menutupi rumput dengan rapat, semuanya mengangkat kepala untuk memandang Liu Chao dengan penuh hormat, seolah-olah mereka benar-benar menyambutnya. Liu Chao menjadi bersemangat dan berteriak, "Jangan berantakan. Berbaris rapi. Tidak, seharusnya seperti ini. Kenapa kalian begitu ceroboh?" Dia melatih semut-semut itu dengan tekun untuk waktu yang lama, dan akhirnya berhasil membuat mereka berbaris rapi dalam formasi persegi, baris demi baris, pemandangan yang benar-benar menakjubkan. Belok kanan, belok kiri, berhenti. Liu Chao terus memberi perintah, dengan gembira melatih semut-semut yang tidak terlalu cerdas ini, yang memang sangat patuh, melaksanakan perintahnya tanpa ragu-ragu. Hahaha. Liu Chao tak bisa menahan tawanya lagi dan tertawa terbahak-bahak. "Di masa depan, aku akan menjadi raja semua hewan. Semua hewan di bumi, semua hewan di alam semesta harus mendengarkanku. Betapa agungnya aku nanti." Pada hari Minggu, begitu sinar fajar pertama muncul di Cakrawala, Liu Chao bangun dan berlari ke hutan bambu yang lebat di kampus untuk berlatih seni bela diri. Bum bum bum. Namun kemudian dia melayangkan pukulan demi pukulan. Dan meskipun tidak ada metode khusus di baliknya, dia mampu menciptakan ledakan dahsyat, membuat momentumnya sangat menakutkan. Lagi pula, pukulannya mengandung kekuatan sebesar 650 kg, yang tak terbayangkan bagi orang biasa. Bahkan mereka yang mahir dalam kultivasi energi internal pun mungkin akan kesulitan melayangkan pukulan dengan kekuatan sebesar itu.
Alasan dia berlatih sangat keras adalah untuk beradaptasi dengan kekuatannya yang luar biasa dan, idealnya, untuk dapat mengendalikan kekuatannya sesuka hati. Jika tidak, dia mungkin secara tidak sengaja membunuh seseorang. Selain itu, dari tatapan penuh kebencian di mata Tang Ming dan para preman itu, dia bisa membayangkan bahwa pembalasan dendam mereka mungkin akan segera datang. Dan jika dia tidak siap, statusnya yang hampir seperti dewa mungkin akan segera berakhir. Akhirnya, dia berhenti memukul, mendekati sebuah batu besar yang lebih tinggi dari manusia, membungkuk, memeluknya dengan kedua tangan, dan tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Batu besar itu terangkat dari tanah dalam sekejap, dan Liu Chao mengangkatnya seolah-olah sedang menggendong boneka kain. Rasanya tidak terlalu berat. Jadi dia berteriak dan mengangkat batu besar itu di atas kepalanya, menempatkannya dengan mantap seperti seorang dewa. Ya Tuhan, Kakak Chao, kau bahkan lebih menakutkan daripada Xiang Yu dan Li Yuanba. Sebuah suara lantang terdengar, dan seorang siswa yang agak kurus bergegas keluar dari hutan bambu menuju Liu Chao, menatap Liu Chao dengan campuran rasa takut dan kekaguman saat ia mengangkat batu besar itu. Wang Jun, apakah itu kamu? Kenapa kamu bangun sepagi ini? Liu Chao dengan santai melemparkan batu besar itu ke atas rumput dengan bunyi gedebuk dan bertanya dengan terkejut. Wang Jun adalah teman sekelas Liu Chao dan salah satu dari sedikit siswa di kelas yang tidak memandang rendah Liu Chao. Bisa dikatakan bahwa Wang Jun adalah satu-satunya teman sekelas laki-laki yang bisa akur dengan Liu Chao. Aku diare hari ini dan baru saja keluar dari toilet. Aku melihatmu mengendap-endap menuju hutan bambu, jadi aku datang untuk mengecek keadaanmu. Aku tidak pernah menyangka kau bukan hanya seorang jenius akademis yang tersembunyi, tetapi juga seorang ahli bela diri super yang setara dengan Xiang Yu dan Li Yuanba. Wang Jun menjulurkan lidahnya ke arah batu besar yang menakutkan itu, berbicara dengan sangat cepat. Tiba-tiba, dia berlutut, memeluk kaki Liu Chao, dan dengan bersemangat berteriak, "Guru, terimalah penghormatanku." Liu Chao terkejut. Dia tidak tahu seni bela diri apapun dan hanya mengintegrasikan 30% kekuatan semut. Bagaimana mungkin dia bisa menerima seorang murid? Dia menggaruk kepalanya dengan tangannya yang besar dan berkata dengan susah payah, "Saudaraku, bukan karena aku tidak mau mengajarimu seni bela diri, tetapi seni bela diri keluargaku membutuhkan pelatihan sejak usia muda. Kau sudah melewati usia yang tepat untuk berlatih seni bela diri. Bahkan jika kau terus berlatih, kau tidak akan mencapai apapun." Wajah Wang Jun muram, tetapi dia menerima kebohongan Liu Chao. Dengan tak berdaya, dia berdiri dan berkata dengan sedih, "Saudara Chao, impian masa kecilku adalah bisa melompat melintasi atap dan menjadi ahli bela diri yang sangat terampil, muncul dan menghilang tanpa jejak. Kemudian, aku menyadari bahwa tidak ada ahli bela diri di masyarakat modern, juga tidak ada orang yang sangat terampil, jadi aku mengubur impian ini dalam-dalam di hatiku. Baiklah, berhenti bicara. Mulai sekarang aku akan melindungimu. Tidak akan ada yang berani mengganggumu," kata Liu Chao sambil menepuk dadanya. "Ya, dengan Chao yang mendukungku, aku bisa berjalan dengan kepala tegak. Ya, kita akan kuliah di universitas yang sama, dan aku akan menjadi pesuruh Chao, menjalani kehidupan mewah," kata Wang Jun sambil menyeringai konyol. Prestasi akademiknya juga sangat baik, selalu berada di peringkat 5 besar di kelasnya, sehingga ia memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan hal-hal seperti itu. "Baiklah, mari kita mendaftar ke universitas yang sama," kata Liu Chao sambil tersenyum. Dia telah mengerjakan beberapa tes matematika, fisika, dan kimia, dan nilainya terus meningkat. Dia sangat yakin bahwa dia akan diterima di universitas bergengsi. Hehe. Universitas Peking sekarang menjadi wilayah kekuasaan Bai Cheng Xuanglong. Wang Jun terkekeh mesum. "Berhenti tertawa, kau membuatku merinding," kata Liu Chao sambil tertawa. Setelah Wang Jun berhenti tertawa, dia menepuk dadanya dan berkata, "Kakak, ayo, pukul aku sekuat tenaga." Karena kemampuan untuk menyatu dengan makhluk hidup rentan terhadap kerusakan parah, dan sekarang dia memiliki pasangan yang siap pakai, tentu saja dia tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. "Memukulmu? Apa kau memang ingin dipukuli?" tanya Wang Jun dengan heran. "Pergi sana. Metode kultivasi yang kupraktikkan agak aneh. Bisa dibilang ini semacam teknik memukul. Semakin banyak kau dipukul, semakin cepat kultivasimu berkembang," kata Liu Chao dengan sungguh-sungguh. "Astaga, teknik seperti itu benar-benar ada di dunia?" Wang Jun berseru kaget, tetapi tanpa ragu, dia memukul Liu Chao dengan keras di dada. "Aduh!" Wang Jun berteriak kesakitan, "Apakah dadamu terbuat dari batu? Kenapa bisa sekeras ini?" Memang benar, sejak Liu Chao mengekstrak dan menggabungkan 30% kekuatan semut, otot-ototnya menjadi sangat kencang, seperti baja, dan kemampuan pemulihannya juga sangat cepat. Dia menderita cedera serius kemarin, tetapi dalam semalam, semuanya hilang, seolah-olah dia tidak pernah terluka. "Kau bahkan lebih lemah daripada seorang wanita," kata Liu Chao dengan nada tidak puas, melirik bila kemajuan di layar virtual dalam pikirannya dan mendapati tidak ada perubahan.
Aku sudah mengerahkan seluruh kekuatanku, dan berat badanku masih lebih dari 100 pon. Bagaimana mungkin seorang wanita bisa sekuat itu? Kata Wang Jun sambil menggoyangkan tangannya kesakitan dan tampak marah. Kaulah yang tidak normal, monster sungguhan. Sepertinya untuk mempercepat proses fusi, aku perlu mencari beberapa orang kuat atau orang yang berlatih seni bela diri internal untuk melawanku. Gumam Liu Chao pada dirinya sendiri. Tapi di mana aku bisa menemukan orang-orang seperti itu? Dengan pertanyaan-pertanyaan itu dalam benak mereka, Liu Chao dan Wang Jun berjalan keluar dari hutan bambu dan menuju ke ruang kelas. Begitu masuk, Younan menyambutnya dengan aroma yang lembut, sambil berkata, "Liu Chao, ayo, kita ke rumahku." Wang Jun terkejut. Liu Chao terdiam sejenak, wajah tampannya sedikit memerah, dan dia tergagap, ini terlalu cepat, bukan? Aku belum siap bertemu orang tuamu. Apa yang kau katakan? Wajah cantik Younan memerah seperti selembar kertas, dan dia menghentakkan kakinya, sambil berkata, ini tentang akan berdiskusi dengan sepupuku tentang partisipasimu di kejuaraan memori dunia. Maaf, saya salah paham. Liu Chao tampak malu dan segera mengganti topik pembicaraan, berkata, sepupumu? Mengapa kamu perlu membahas ini dengannya? Aku tidak akan memberitahumu, kau akan tahu saat kita bertemu, kata Younan. Maka, di bawah tatapan aneh dan terkejut dari teman-teman sekelas mereka, keduanya meninggalkan kelas satu persatu, lalu meninggalkan gerbang sekolah, menaiki bus, dan tiba di rumah Younan. Tentu saja, suasana di jalan agak aneh, semua itu karena ucapan Liu Chao yang tidak pantas sebelumnya, yang membuat Younan menyadari ambisi licik Liu Chao. Keluarga Younan pasti sangat berada. Mereka tinggal di rumah dengan 4 kamar tidur dan 2 ruang tamu dengan luas sekitar 150 meter persegi. Dekorasinya sangat indah, dan tempat itu selalu terjaga kebersihannya. Begitu memasuki ruangan, Younan mempersilakan Liu Chao duduk di sofa lalu berseru dengan tegas, "Sepupu, bangun. Aku pulang sekolah, dasar kucing malas. Aku akan bangun sekarang juga." Sebuah suara lembut melayang dari ruangan, sangat menyenangkan dan menenangkan telinga. "Apakah bibi dan pamanmu tidak ada di rumah?" Liu Chao melihat sekeliling sejenak, tetapi tidak melihat siapapun, jadi dia bertanya dengan santai. "Mereka pergi berlibur untuk merayakan ulang tahun pernikahan mereka," kata Younan sambil tersenyum. "Orang tuamu sangat romantis," kata Liu Chao. "Mereka memiliki hubungan yang sangat baik." Senyum indah muncul di wajah cantik Younan. Setelah mengobrol selama sekitar setengah jam, Wang Yun membuka pintu dengan suara berderit dan berjalan keluar dengan anggun. Tingginya sekitar 1,7 meter, ramping dan anggun, dengan rambut panjang yang mencapai pinggangnya hanya dengan segenggam. Ia memiliki dahi yang lebar, mata besar yang cerah, pangkal hidung yang mancung, kulit yang cerah, dan tampak seksi serta menawan, memancarkan energi muda. Seperti Younan, dia memiliki kecantikan yang langka, bahkan lebih dewasa dan seksi daripada Younan, yang membuatnya sangat memikat bagi para pria. "Sepupu, ini Liu Chao." Ingatannya sangat luar biasa. Dia praktis seorang jenius. Younan menyambutnya dengan senyum menawan, menggandeng lengan Wang Yun, dan memperkenalkannya. "Halo." Liu Chao berdiri. "Halo." Wang Yun menjabat tangan Liu Chao, menatap Liu Chao dari atas ke bawah dengan saksama, dan berkata sambil tersenyum, "Kau lebih mirip binaragawan daripada ahli memori. Sepupu, kau benar-benar punya mata yang tajam." "Dia seorang ahli bela diri yang bisa menghadapi lebih dari selusin preman sendirian," kata Younan dengan genit. "Seorang ahli bela diri? Bagus sekali. Perjalanan ke as ini akan jauh lebih aman," kata Wang Yun sambil tersenyum, tidak terlalu mempedulikan ucapan Younan. Mungkin agak berlebihan jika dikatakan bahwa satu orang bisa menghadapi lebih dari selusin preman. Setelah mengobrol sebentar, Wang Yun mulai menguji daya ingat Liu Chao. Pertama, dia menghafal kartu-kartu itu. Karena Liu Chao telah mengintegrasikan 50% memori lebah, daya ingatnya meningkat secara signifikan, dan kali ini hanya membutuhkan waktu 19 atau 18 detik. Kemudian, Anda perlu menguji angka-angka yang bergulir di komputer, di mana puluhan atau bahkan ratusan angka muncul sekaligus. Anda perlu menghafalnya sepenuhnya dan kemudian memasukkannya ke dalam komputer. Liu Chao lulus ujian tanpa masalah. Luar biasa. Ini level tersulit. Bahkan aku pun akan membuat beberapa kesalahan, tapi kau tidak membuat kesalahan sama sekali. Wang Yun menatap Liu Chao, yang tetap tenang dan terkendali, dengan tatapan kagum dan berkata dengan penuh kekaguman. "Itu benar-benar gila," seru Younan dengan kagum. Dimandikan dalam tatapan kagum kedua wanita cantik itu dan mendengar pujian mereka, Liu Chao merasakan rasa pencapaian yang tak tertandingi, seolah-olah dia akan terbang. Diam-diam, dia sangat berterima kasih kepada instrumen Dewa Super. Jika dia tidak mendapatkan instrumen Dewa Super, bagaimana mungkin dia bisa berada di posisi sekarang? Ketiganya kemudian duduk di sofa di lobi. Wang Yun berkata sambil tersenyum, "Liu Chao, awalnya hanya 11 orang dari negara kita yang akan berpartisipasi dalam kejuaraan memori dunia kali ini. Tetapi karena ada anak ajaib sepertimu,
Tentu saja kita harus menambahkanmu. Dia berhenti sejenak, lalu berkata, aku bisa mendaftarkanmu dan mengatur semuanya untukmu, tapi kau harus berjanji padaku satu hal. Dia berhenti di sini, pandangannya yang jernih tertuju pada wajah Liu Chao, dengan cermat mengamati perubahan ekspresi wajahnya. Aku akan menyetujui syarat apapun asalkan mereka tidak menyita bonusku, kata Liu Chao sambil menepuk dadanya. Cekikikan, Younan dan Wang Yun tertawa terbahak-bahak hampir bersamaan. Setelah tertawa beberapa saat, keduanya berhenti. Wang Yun berkata, kau terlalu cepat setuju. Jika aku orang jahat, kau akan menderita kerugian besar. Tapi kau bukan orang jahat. Aku percaya padamu, dan aku juga percaya pada Younan, kata Liu Chao dengan ekspresi jujur. Wang Yun memandang Liu Chao dengan kagum. Anak muda, kau sangat tegas. Kau ditakdirkan untuk hal-hal besar. Syaratku sebenarnya sangat sederhana setelah kau meraih hasil bagus di kejuaraan memori dunia, kau harus mengakui dirimu sebagai muridku. Apakah Anda seorang guru? Mata kuliah apa yang Anda ajarkan? Tanya Liu Chao dengan heran. Bodoh, kau masih belum tahu apa-apa. Namanya Wang Yun, juara kejuaraan memori dunia 2025. Saat ini dia menjalankan sekolah pelatihan memori di Beijing dan dia juga wakil kepala pelatih tim nasional, kata Younan sambil tersenyum. Jadi, kau Wang Yun, kau luar biasa. Mulai hari ini, aku adalah muridmu. Aku belajar beberapa teknik memori khusus darimu, yang meningkatkan daya ingatku dan memungkinkanku untuk berpartisipasi dalam kejuaraan memori dunia tahun ini. Wajah Liu Chao menunjukkan keterkejutan. Bagus. Besok, kau dan Younan akan ikut denganku ke Yanjing untuk pelatihan selama sebulan dan kemudian kalian akan pergi ke Amerika Serikat untuk berpartisipasi dalam kejuaraan memori dunia, kata Wang Yun dengan senyum berseri-seri. Apa? Pelatihan 1 bulan lagi? Tanya Liu Chao dengan heran. Sepertinya Anda tidak banyak tahu tentang kejuaraan memori dunia. Izinkan saya menjelaskan secara detail. Pendidikan otak holistik adalah tren yang tak terhindarkan. Untuk mendapatkan keunggulan dalam pembangunan global, otak harus diutamakan. Dekade berikutnya akan menjadi dekade pengembangan otak kanan. Negara manapun yang membuat terobosan di bidang ini akan menjadi negara yang dinamis. Di luar negeri, pelatihan memori dan pengembangan otak kanan telah menjadi mata pelajaran wajib di pendidikan prasekolah dan dasar. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, pengaruh kompetisi ini semakin meningkat, dan semakin banyak negara yang mulai memperhatikan dan berpartisipasi di dalamnya. Hampir semua negara terkemuka di dunia telah mengirimkan peserta. Penghargaan, World Memory Master, adalah penghargaan yang sangat penting dalam kejuaraan memori dunia. Penghargaan ini mewakili evaluasi tertinggi atas tingkat memori pemenang oleh panitia penyelenggara kejuaraan memori dunia, dan juga mewakili kinerja luar biasa pemenang dalam keterampilan dan penerapan memori. Ia menyesap tehnya, meletakkan cangkir tehnya, dan melanjutkan, kompetisi ini telah diadakan puluhan kali di seluruh dunia. Setelah puluhan tahun pengembangan, kejuaraan memori dunia tahunan telah menjadi kompetisi memori paling bergengsi, menarik peserta dan penonton dari berbagai negara dan menjadi fokus perhatian media dari seluruh dunia. Liu Chao benar-benar tercengang dan terdiam. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kompetisi ini akan memiliki pengaruh sebesar ini. Jika dia memenangkan kejuaraan, bukankah dia akan menjadi seorang selebriti? Wang Yun seolah membaca pikiran Liu Chao dan berkata sambil tersenyum. Kejuaraan memori dunia memiliki total 9 cabang gambar abstrak, angka biner, nama dan potret, angka maraton, angka cepat, peristiwa sejarah, angka lisan, kartu maraton, angka acak, dan kartu cepat. Kami baru saja menguji kemampuan memori Anda dalam 2 cabang, yang pada dasarnya termasuk yang terbaik di dunia, tetapi itu tidak berarti Anda kuat dalam cabang lainnya. Jadi, memenangkan kejuaraan keseluruhan bukanlah tugas yang mudah, bahkan sangat tidak mungkin. Karena itu, pelatihan selama sebulan sangat diperlukan. Selain itu, tanpa pelatihan, Anda bahkan tidak akan memahami aturannya. Tapi aku masih harus mempersiapkan diri untuk ujian masuk perguruan tinggi, kata Liu Chao dengan ekspresi cemas. Ujian masuk perguruan tinggi? Biar kukatakan, mengikuti kompetisi ini jauh lebih penting daripada ujian masuk perguruan tinggi. Lagi pula, dengan nilaimu, masuk universitas bergengsi bukanlah masalah. Selain itu, mengikuti pelatihan ini akan meningkatkan daya ingatmu, yang juga akan membantu ujian masuk perguruan tinggimu. Ditambah lagi, kamu bisa belajar di waktu luangmu selama pelatihan. Younan menatap Liu Chao dengan mata berbinar dan berkata dengan menawan. Tapi masih belum cukup waktu. Aku khawatir aku tidak bisa masuk universitas yang sama denganmu, kata Liu Chao dengan ekspresi khawatir. Wajah cantik Younan seketika memerah seperti pelangi di langit. Dia menatap Liu Chao dengan marah, aku tidak mau kuliah di universitas yang sama denganmu. Kau selalu melamun dan bicara omong kosong. Kau bahkan tidak melawan saat dipukuli. Aku. Liu Chao mencoba menjelaskan. Wang Yun menyela perkataannya. Baiklah, baiklah, dengan daya ingat yang begitu bagus,
Kamu bisa masuk ke universitas ideal manapun hanya dengan sedikit waktu belajar. Dan jika kamu memenangkan satu atau lebih medali emas di kejuaraan daya ingat dunia, universitas mana yang akan menolak jenius sepertimu? Liu Chao menundukkan kepala dan berpikir sejenak, lalu mengangkat kepalanya dan berkata, "Baiklah, aku akan ikut. Aku akan pergi ke Yanjing bersamamu besok. Aku akan pulang sekarang untuk menyiapkan barang bawaanku dan juga memberitahu ayahku. Ini adalah keputusan terbaik yang pernah kau buat," kata Wang Yun sambil tersenyum. Setelah Liu Chao pergi, Wang Yun terkikik dan berkata kepada Younan yang masih malu, "Sepupu, aku tidak menyangka kau berpacaran di SMA, melanggar janji kepada orang tuamu. Katakan jujur, kapan kau dan dia mulai berpacaran?" "Sepupu, apa yang kau katakan? Tidak ada apa-apa antara dia dan aku," kata Younan sambil menghentakkan kakinya. "Berhentilah menyangkalnya. Kalian berdua sepakat untuk mendaftar ke universitas yang sama. Tapi dia memang pria yang baik, dan dia akan menjadi pacar yang baik untukmu." Wang Yun melanjutkan dengan nada menggoda. "Sepupu, aku benar-benar tidak sedang menjalin hubungan. Aku sama sekali tidak menyukainya." Younan protes, hampir menangis, lalu menggertakkan giginya dan berkata, "Bajingan itu. Dia pasti sengaja mengatakan itu barusan. Dia sangat jahat, sangat jahat." Hehe. Wang Yun tertawa. "Sepupuku tersayang, anak laki-laki tampan ini benar-benar memiliki masa depan yang cerah. Jika dia benar-benar menyukaimu dan bukan seorang playboy, kau harus menghargainya. Sepupu, kau baru mengenalnya sehari, dan kau sudah berbicara baik tentangnya. Mungkinkah kau sendiri yang jatuh cinta padanya?" Younan, sebagai wanita yang cerdas, melancarkan serangan balik yang tajam. "Sepupu, kau belum menyadari potensi besarnya. Aku punya firasat dia pasti akan menjadi tokoh terkemuka di masa depan. Tentu saja, cinta tidak bisa diukur dari prestasi. Aku sudah terlalu tua untuk menjalin hubungan. Aku tidak pantas menyukai anak laki-laki berusia 20 tahun seperti dia," kata Wang Yun dengan nada seseorang yang telah melewati segalanya. "Sepupu, kau baru berumur 26 tahun ini. Kau berada di puncak masa muda, usia yang matang, seksi, dan menawan. Saat kau berjalan di jalan, pria mana yang tidak akan terpesona melihatmu? Usia bukanlah masalah. Mungkin dia bahkan akan menyukai wanita dewasa sepertimu," kata Younan sambil tersenyum nakal. "Aku tidak akan pernah mencuri pacar sepupuku," balas Wang Yun. "Silakan rampok aku tidak peduli sama sekali," kata Younan. "Oke, sekarang kau akhirnya mengakui dia pacarmu, kan?" kata Wang Yun dengan sombong, terkekeh sambil tersenyum riang. Younan, dipenuhi rasa sakit hati, hampir menangis. Ia selalu pintar sepanjang hidupnya, tetapi ia telah melakukan kesalahan bodoh dan telah ditipu oleh sepupunya. 1 jam kemudian, Liu Chao bertemu ayahnya, yang tiba dengan taksi, di jalan. Saat bertemu, ayah Liu bertanya dengan heran, "Nak, apa yang membawamu kemari? Apakah kamu kekurangan uang?" Melihat ayahnya yang rambutnya sudah mulai beruban, Liu Chao dipenuhi berbagai macam perasaan. Setelah merenungkan pikirannya, ia berkata, "Ayah, baru-baru ini saya mendapat bantuan dari seorang teman sekelas perempuan, dan nilai saya meningkat pesat. Daya ingat saya juga meningkat, dan saya yakin bisa masuk Universitas Peking." "Apa?" seru Pak Liu kaget. "Kamu bikin masalah di sekolah lagi?" "Memang benar, aku tidak berbohong. Aku akan pergi ke Beijing hari ini untuk mengikuti kursus pelatihan daya ingat, dan kemudian aku akan terbang ke Amerika Serikat untuk berpartisipasi dalam kejuaraan daya ingat dunia sebagai anggota tim nasional," kata Liu Chao dengan sungguh-sungguh. "Nak, apakah kamu mengigau karena demam?" Tuan Liu meletakkan tangannya di dahi Liu Chao. "Aduh, panas sekali, kamu sepertinya benar-benar demam." "Ayah, aku mengatakan yang sebenarnya. Jika ayah tidak percaya, panggil Guru Dai," kata Liu Chao, dengan nada geli sekaligus jengkel. Ayah Liu terkejut sejenak, lalu mengeluarkan ponselnya, menghubungi nomor Guru Dai, dan tergagap, "Guru Dai, halo, saya ayah Liu Chao, Liu Gaoxin. Apakah Liu Chao membuat masalah di sekolah lagi?" "Tidak, tidak. Mengapa kamu berpikir begitu? Liu Chao adalah seorang jenius super, bakat terpendam. Dia pasti akan masuk universitas bergengsi. Dalam ujian simulasi baru-baru ini, dia meraih peringkat ketiga di kelas dengan total skor hampir 700 poin. Dan nilainya masih terus meningkat pesat." Kata-kata antusias Guru Dai terdengar dari ujung telepon. Setelah panggilan telepon itu, Tuan Liu merasa pusing. Wajahnya dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Ia menatap Liu Chao dengan mata terbelalak. "Bagaimana mungkin? Ingatanmu dulu sangat buruk. Menghafal teks lebih sulit daripada mendaki ke surga." "Ayah, ada pepatah Tiongkok yang artinya, bakat hebat matang di usia yang lebih tua. Baru-baru ini aku mengalami terobosan. Daya ingatku meroket, dan aku menjadi lebih pintar. Belajar jauh lebih mudah bagiku sekarang. Itulah sebabnya nilaiku meningkat begitu cepat." Liu Chao berbohong. "Mungkinkah?
Ekspresi berpikir muncul di wajah ayah Liu, tetapi air mata menggenang di matanya. Akhirnya, ia setuju untuk mengizinkan Liu Chao pergi ke Yanjing. Setelah mengantar Liu Chao ke sekolah untuk menyiapkan barang bawaannya, dan Liu Chao berjalan melewati gerbang sekolah, wajahnya berseri-seri gembira, dan ia terisak, berkata, "Istriku tersayang, dapatkah kau lihat? Dapatkah kau lihat? Anak kita tidak mengalami keterbelakangan mental. Sama sekali tidak. Aku tidak memintamu untuk kembali menemuiku, aku hanya memintamu untuk kembali menemui putramu sekali saja. Kembali menemui putramu sekali saja." Setelah akhirnya tenang dan perlahan-lahan pergi, Liu Chao berjalan keluar dari gerbang sekolah lagi. Dengan ekspresi berpikir di wajahnya, bergumam pada dirinya sendiri, keterbatasan mental? Apakah karena aku ayahku ditinggalkan oleh ibuku? Dan aku juga ditinggalkan oleh ibuku? Seketika itu, raut wajahnya menunjukkan tekad yang kuat, dan ia bersumpah dalam hatinya, aku harus mengungkap rahasia asal-usulku. Aku harus menemukan ibuku. Aku harus menyatukan kembali orang tuaku dan membuat mereka bahagia lagi. Ayahku sekarang sangat menyedihkan, sangat menyedihkan. Dengan ransel di punggungnya, Liu Chao berjalan keluar dari Bandara Yanjing bersama Younan dan Wang Yun. Melihat deretan bangunan dan jalanan yang padat namun lebar dengan lalu lintas yang mengalir seperti jaring laba-laba, sebuah perasaan campur aduk muncul di hatinya. Ini adalah ibu kota Tiongkok, pusat politik dan budaya, serta tempat berkumpulnya para elit dari berbagai lapisan masyarakat. Sebelum mendapatkan perangkat dewa, dia tidak pernah bermimpi akan datang ke kota ini suatu hari nanti. Saat itu, satu-satunya hal yang dia pikirkan adalah menjadi sopir taksi setelah lulus SMA dan mengikuti jejak ayahnya. Liu Chao, mulai sekarang kau dan Younan harus mendaftar ke Universitas Peking. Di waktu luangmu, kalian bisa datang dan mengajar di tempatku, kata Wang Yun sambil tersenyum. Aku sebenarnya tidak tertarik menjadi guru. Mari kita bicarakan nanti, kata Liu Chao dengan bijaksana. Dia akan menjadi dewa masa depan dan raja semua hewan, dan dia perlu menggabungkan kemampuan banyak makhluk. Dia tidak punya waktu untuk menjadi guru. Dia seharusnya bertarung melawan lawan-lawan yang kuat. Dia berpikir bahwa kota seperti Yanjing pasti penuh dengan orang-orang kuat yang dapat membantunya menggabungkan kemampuan hewan lebih cepat. Hehe. Sepupu, dia itu orang yang serakah. Dia tidak akan tertarik kecuali kau menyebutkan imbalannya, bisik Younan di telinga Wang Yun. Liu Chao, jika kau mau bergabung menjadi guru denganku, mengajar 5 kelas seminggu, aku akan menawarkan gaji bulanan sebesar 10.000, kata Wang Yun dengan nada menggoda, memahami maksud tersiratnya. 10.000? Itu banyak? Liu Chao memang tergoda. 5 kelas seminggu, dan dia hanya perlu datang setengah hari pada hari Sabtu atau Minggu. Gajinya benar-benar besar, jauh melebihi penghasilan ayahnya dalam sebulan sebagai sopir taksi. Selain itu, mereka akan memberi Anda kenaikan gaji tergantung pada situasinya, tambah Wang Yun. Meskipun hanya 2 kemampuan mengingat Liu Chao yang diuji, dia sudah yakin bahwa Liu Chao memiliki peluang besar untuk memenangkan kejuaraan dalam 2 cabang tersebut. Memiliki guru seperti itu akan sangat bermanfaat bagi sekolah pelatihan mengingat yang didirikannya, dan membayar gaji bulanan sebesar 10.000 atau bahkan lebih akan sangat berharga. Kalau begitu, saya setuju. Liu Chao seolah melihat uang kertas merah yang tak terhitung jumlahnya berterbangan di depannya, dan setuju tanpa ragu-ragu. Dia benar-benar seorang yang rakus uang. Wang Yun dan Younan saling bertukar senyum penuh arti. Pemahaman mereka tak terucapkan. Mereka bertiga naik taksi dan melaju kencang menuju kediaman Wang Yun. Ini adalah suite dengan 4 kamar tidur dan 2 ruang tamu dengan luas hampir 200 meter persegi. Suite ini didekorasi dengan sangat mewah dan dijaga kebersihannya dengan sangat baik. Perabot dan peralatan semuanya berkualitas tinggi, memancarkan aura kemewahan. Ini adalah suite paling mewah yang pernah saya lihat, guru. Berapa harga suite ini? Seru Liu Chao. Sedikit lebih dari 8 juta, kata Wang Yun sambil tersenyum. Ya Tuhan, 8 juta? Ekspresi terkejut muncul di wajah Liu Chao. Bagi dia dan keluarganya, ini adalah angka astronomis yang bahkan tidak pernah berani mereka bayangkan. Liu Chao, kamu akan memiliki rumah seperti ini di masa depan, mungkin bahkan 10 kali lebih mewah. Jangan merasa canggung sama sekali, kamu bisa menganggap tempat ini sebagai rumahmu. Kamu bahkan bisa tinggal di sini saat kuliah, kata Wang Yun sambil tersenyum. Sepupu, sekarang aku mulai ragu apakah kau benar-benar sepupuku atau sepupunya. Kau begitu protektif padanya, tapi kau sama sekali mengabaikanku, kata Younan dengan marah. Hehehe. Wang Yun terkekeh. Sama di sini, sama di sini. Wang Chao tinggal di sini, jadi wajar saja kau juga tinggal di sini sampai kau membeli rumah sendiri. Tapi kukatakan padamu, kau tidak boleh berbagi kamar, bahkan di belakangku sekalipun. Sepupu, kau. Aku tidak akan pernah berbicara denganmu lagi. Setelah Younan selesai berbicara, dengan perasaan malu dan cemas, ia menatap tajam Liu Chao sebelum bergegas masuk ke sebuah ruangan seperti angin puting beliung.
Ia sudah sering ke sini dan selalu tinggal di ruangan itu, jadi ia sudah lama terbiasa menganggap tempat ini sebagai rumahnya. Disalahpahami oleh sepupunya dan diejek di depan Liu Chao. Bagaimana mungkin ia bisa tinggal di aula ini lebih lama lagi? Kenapa kau menatapku tajam? Aku tidak sedang mengolok-olokmu. Liu Chao terkejut sesaat, tetapi gelombang kegembiraan meluap di dalam dirinya. Tampaknya dia memiliki kesempatan untuk memenangkan hati Younan, dan Wang Yun sepertinya setuju. Yang lebih ia nantikan adalah betapa indahnya dan menakjubkannya tinggal di sebuah suite bersama dua saudari cantik itu. Namun, syaratnya adalah ia harus meraih hasil yang baik dalam kejuaraan memori dunia dan bisa masuk ke Universitas Yanqing. Liu Chao, kau akan tetap di kamar ini. Wang Yun tidak mengikuti Younan ke kamarnya, melainkan mulai mengatur akomodasi untuk Liu Chao. Ini adalah kamar seluas sekitar 40 meter persegi, dengan tempat tidur selebar 2 meter, perlengkapan tempat tidur yang indah, lemari pakaian berwarna kuning muda, dan meja besar yang diletakkan di dekat jendela. Di atasnya terdapat komputer baru. Aku sangat menyukai ruangan ini. Senyum tampan muncul di wajah Liu Chao yang menawan. Kalau begitu, istirahatlah sebentar, aku akan memasak. Aku tidak terbiasa makan di hotel, aku lebih suka memasak sendiri, kata Wang Yun sambil tersenyum, lalu berjalan anggun keluar pintu. Liu Chao duduk di mejanya, mengeluarkan buku teks dan lembar ujiannya, lalu mulai mengerjakannya. Namun ia hanya berdiri di sana sesaat sebelum telinganya bergerak-gerak. Ia berdiri seperti pencuri, pergi ke pintu, menempelkan telinganya ke celah, dan mulai menguping, karena ia bisa mendengar suara Younan dan Wang Yun datang dari luar. Saat itu, Younan keluar dari kamar sambil cemberut dan berkata, "Sepupu, aku benar-benar tidak pernah berkencan dengannya. Jika kau terus mengolok-olokku seperti ini, aku akan langsung kembali ke Baicheng dan tidak ikut serta dalam kompetisi ini. Bahkan jika aku kuliah, aku tidak akan tinggal di sini." "Ya Tuhan, apakah kau benar-benar sepemalu itu?" kata Wang Yun dengan terkejut. "Sepupumu sedang mengujinya, dia sedang menyeleksinya untukmu. Sepupu, kau benar-benar tidak masuk akal. Aku akan kembali ke Baicheng sekarang juga." Younan menghentakkan kakinya karena marah, mengambil koper yang baru saja ditinggalkannya di aula, dan berpura-pura hendak pergi. Wang Yun meraih lengannya sambil terkikik. "Sepupu, ada apa? Kalau kau pergi, kau akan menyerahkannya kepada sepupumu yang lebih tua. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa berterima kasih padamu." "Kau?" Younan sangat marah hingga dadanya yang berdebar kencang semakin naik turun. Dia ingin segera keluar pintu, tetapi entah mengapa, dia tidak bisa menggerakkan kakinya. Mungkin karena sepupunya jauh lebih kuat darinya. Baiklah, aku janji tidak akan mengolok-olokmu lagi. Jangan marah, sepupu kecil. Ayo, tersenyumlah. Aku akan membuat tumis buncis dengan daging babi dan sayap ayam rebus kesukaanmu. Aku akan memastikan kamu menelan lidahmu," kata Wang Yun dengan berlebihan, berpura-pura gugup. PFFT. Younan tak kuasa menahan tawa, tubuhnya gemetar karena gembira. Tawar yang itu menggema di aula, dan sepertinya juga menggema di hati Liu Chao. Ia memiliki firasat bahwa kehidupan yang indah akan segera dimulai. Pada kenyataannya, sejak saat ia memperoleh perangkat setingkat dewa itu, kehidupannya yang luar biasa telah dimulai, dan takdirnya telah berubah. Setelah Wang Yun pergi membeli bahan makanan, Younan memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak sebelum datang ke pintu Liu Chao dan mengetuk. "Liu Chao, buka pintunya." Pintunya tidak terkunci. Liu Chao berputar di kursi komputernya dan berkata sambil tersenyum. Younan memutar kenop pintu dan masuk dengan anggun, rona merah samar muncul di wajah cantiknya, membuatnya tampak sangat cantik. Namun, dia berkata dengan marah, "Kemarin di rumahku, apakah kau sengaja mengatakan hal-hal itu agar sepupuku salah paham?" "Tidak, aku tidak bersalah. Itu adalah perasaanku yang sebenarnya. Aku benar-benar ingin masuk universitas yang sama denganmu dan melindungimu dari bahaya apapun," kata Liu Chao dengan tulus. "Lindungi aku?" Younan terdiam sejenak, dan tak kuasa mengingat kembali pertemuannya dengan si cabul di Taman Xiangshan. Jika Liu Chao tidak muncul, betapa sengsaranya hidupnya? Apakah hidupnya akan hancur? Memiliki seorang ahli bela diri seperti Liu Chao yang melindunginya di universitas tentu akan melindunginya dari banyak bahaya yang tak terduga. Dan dia benar-benar orang baik. Mungkin dia telah salah paham padanya. Memikirkan hal itu, wajah cantiknya semakin memerah, dan dia berkata dengan lembut, "Terima kasih, Liu Chao. Sungguh beruntung aku memiliki teman sekelas sepertimu. Memiliki teman sekelas sepertimu adalah keberuntungan bagiku. Tanpamu, nilaiku tidak akan meningkat sama sekali," kata Liu Chao sambil tersenyum. "Aku baru saja menemui beberapa soal sulit yang tidak bisa kuselesaikan. Bisakah kau membantuku menjelaskannya? Itulah yang kuinginkan, aku tak berani meminta lebih dari itu." Younan berkata sambil tersenyum menawan, lalu duduk di sebelah Liu Chao dan mulai menjelaskan masalah sulit itu kepadanya secara detail. Dia benar-benar luar biasa. Tidak ada masalah yang sulit baginya, semudah mengerjakan soal matematika sekolah dasar.
Pemikirannya jernih, analisisnya ringkas, suaranya menawan, dan aroma lembut yang terpancar darinya membuat Liu Chao tidak hanya mendapat banyak manfaat tetapi juga merasa sangat bahagia, berharap waktu bisa berhenti. Younan, Liu Chao, ayo keluar untuk makan malam. Tiba-tiba, suara Wang Yun yang menawan terdengar dari luar pintu. Lalu pintu itu didorong terbuka oleh Wang Yun. Dia menatap kedua anak muda yang duduk sangat dekat dengan tatapan yang sedikit ambigu, bergumam pada dirinya sendiri. Sepupuku masih menolak untuk mengakuinya, tetapi sebenarnya dia tidak bisa hidup tanpanya sedetik pun. Sepupu, kau memasak begitu cepat. Aku hanya menjelaskan 3 masalah sulit kepadanya, kata Younan cepat, khawatir Wang Yun salah paham. Kamu tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu. Bahkan, sudah lebih dari 1 jam berlalu, kata Wang Yun sambil tersenyum. Kalau begitu, cepat makan, perutku keroncongan. Younan pura-pura tidak mengerti maksud tersirat Wang Yun, bersorak, dan bergegas keluar pintu lebih dulu. Ketika Wang Yun dan Liu Chao tiba di restoran satu persatu, Younan sudah mengambil sepasang sumpit, mengambil sayap ayam rebus, dan mengunyahnya dengan mulut penuh minyak. Makanlah pelan-pelan, tidak akan ada yang mengambilnya darimu, kata Wang Yun dengan nada menegur. Enak sekali, kata Younan, suaranya teredam. Ini adalah makan malam yang mewah, menampilkan hidangan-hidangan rumahan tahu rebus, sayap ayam rebus, daging babi cincang dengan acar kacang panjang, tumis daun selada, ikan mas rebus, dan sup iga babi dan rumput laut. Ini sangat lezat. Liu Chao tak kuasa menahan diri dan melahap makanannya dengan cepat, menghabiskan 10 mangkuk nasi sekaligus, membuat Younan dan Wang Yun tercengang dan terdiam, hampir tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Ya Tuhan, kau benar-benar rakus. Younan meletakkan sumpitnya dan berseru. Dia bahkan lebih rakus daripada seember nasi. Aku belum pernah melihat orang makan sebanyak itu, seru Wang Yun. Tanpa mereka sadari, Liu Chao telah menyerap 30% kekuatan semut dan perlu mengisi kembali sejumlah besar energi. Ia menjelaskan nafsu makannya yang luar biasa. Pertama, itu karena kemampuan memasakmu luar biasa. Dan kedua, aku seorang ahli bela diri, jadi nafsu makanku secara alami jauh melebihi orang biasa. Karena itu, aku adalah seorang pelahap dengan kemampuan bela diri, budaya, dan pengetahuan, kata Liu Chao dengan sungguh-sungguh. Cekikikan, cerita Liu Chao sangat lucu sehingga kedua sepupu itu tertawa terbahak-bahak hampir bersamaan. Suasana menjadi sangat harmonis. Sekolah pelatihan memori Wang Yun, sebuah ruang kelas yang luas. Liu Chao, Younan, dan 10 kontestan lainnya duduk di tempat duduk mereka. Mereka adalah para atlet Tiongkok yang berpartisipasi dalam kejuaraan dunia ini. Mereka semua adalah ahli daya ingat, dan tidak berlebihan jika menyebut mereka sebagai manusia super dalam hal daya ingat. Hari ini, Wang Yun membawa Liu Chao dan Younan ke ruang kelas, menjelaskan situasinya kepada guru bernama Gao Mingquan, lalu buru-buru pergi. Menambahkan peserta di menit terakhir tidak hanya membutuhkan persetujuan negara, tetapi juga melibatkan prosedur lain, jadi ini bukan masalah sederhana. Lagi pula, hanya tersisa 1 bulan lagi sampai kejuaraan memori dunia. Setelah Liu Chao memperkenalkan diri secara singkat, Gao Mingquan langsung berkata, para peserta, waktu terbatas. Hari ini kita akan berlatih 2 hal grafik abstrak dan bilangan biner. Sekarang, keluarkan kubus Rubik dari laci kalian, acak, lalu selesaikan secepat mungkin. Liu Chao tercengang. Dia belum pernah bermain dengan kubus Rubik sebelumnya. Mungkinkah bermain dengan kubus Rubik berhubungan dengan ingatan? Ia ragu sejenak, lalu mengeluarkan kubus Rubik, mengacaknya, dan menyerahkannya kepada Younan. Younan, pada gilirannya, mengacak kubus Rubiknya dan memberikannya kepada Liu Chao. Kemudian, setelah Gao Mingquan memberi aba-aba untuk memulai, semua tangan peserta bergerak dengan cepat, begitu cepat sehingga tidak mungkin untuk melihat dengan jelas. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kombinasi kubus Rubik 3x3 apapun dapat diselesaikan dalam 20 gerakan atau kurang. Semakin sedikit gerakan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kubus, semakin singkat waktu yang dibutuhkan, dan dalam kompetisi, semakin singkat waktu yang dibutuhkan, semakin besar kemungkinan Anda untuk menang. Suara klik memenuhi udara. Sekitar 30 detik kemudian, semua kontestan kecuali Liu Chao telah menyelesaikan kubus Rubik dalam tidak lebih dari 30 langkah. Yang mengejutkan, Younan adalah orang pertama yang menyelesaikannya. Jelas sekali, dia memiliki bakat luar biasa dalam menyelesaikan kubus Rubik. Liu Chao masih berkeringat deras saat memutar kubus Rubik, tetapi semakin dia memutar, semakin kusut jadinya, tanpa menunjukkan tanda-tanda akan terpecahkan. Retakan. Karena menggunakan terlalu banyak tenaga, dia tanpa sengaja memutar kubus Rubik begitu parah hingga pecah. Dan setengah dari kubus-kubus individualnya berubah menjadi debu. Hahaha. Cekikikan. Semua peserta tak kuasa menahan tawa. Pria ini sungguh lucu sekali. Jika seseorang seperti dia ikut serta dalam kejuaraan memori dunia, dia pasti akan menjadi bahan tertawaan sepanjang masa.
Younan juga menatap Liu Chao dengan tak percaya, bertanya-tanya apakah dia menyembunyikan kekuatannya lagi. Apakah ini benar-benar murid Wang Yun yang paling berprestasi? Apakah dia benar-benar memiliki daya ingat yang luar biasa? Mungkinkah hari ini adalah hari April Mop dan Guru Wang Yun sedang bercanda denganku? Gao Mingguan menyentuh dahinya, terdiam lama. Liu Chao tampak malu dan berkata dengan lemah, Guru Gao, saya rasa bermain Rubik's Cube tidak ada hubungannya dengan daya ingat. Gao Mingguan menenangkan diri dan berkata dengan kesal, tentu saja ada hubungannya, tetapi ini juga melibatkan penggunaan kecerdasan. Oh tapi menurutku ini tidak ada hubungannya dengan ingatan, kata Liu Chao. Kalian perlu memahami ini dengan saksama, dan ada banyak latihan yang harus dilakukan. Baiklah, mari kita lanjutkan latihan. Gao Mingguan berkata dengan tidak sabar selama beberapa menit, lalu segera menyuruh para siswa kembali berlatih tanpa memberikan kubus Rubik lagi kepada Liu Chao. Jadi Liu Chao duduk dengan canggung di kursinya, menatap dengan mata lebar ke arah kontestan lain yang bermain dengan kubus Rubik. Meskipun memiliki daya ingat yang luar biasa, dia tidak dapat menemukan rahasianya dan tidak dapat membayangkan bahwa dia dapat menyelesaikan kubus Rubik yang acak itu dalam waktu sesingkat yang mereka lakukan. Semoga kejuaraan memori dunia tidak menyertakan soal kubus Rubik seperti ini. Liu Chao berdoa dalam hati. Sekitar 2 jam kemudian, Gao Mingguan berkata, baiklah, sekarang kita akan mulai melatih bilangan biner. Semua peserta berhenti. Liu Chao, yang telah duduk di sana selama 2 jam, diam-diam menghela napas lega. 2 jam yang tak tertahankan ini akhirnya berakhir, dan sekarang giliran dia untuk akhirnya merasakan kemenangan. Mungkin karena Younan dan Liu Chao adalah 2 kontestan tambahan hari ini, atau mungkin karena ia ingin para kontestan beristirahat, Gao Mingguan mulai menjelaskan secara rinci aturan menghafal angka biner dalam kejuaraan memori dunia. Tujuan menghafal angka biner dengan benar, seperti 101.101, semakin banyak semakin baik. Waktu mengingat 30 menit. Waktu mengingat 60 menit. Gulungan memori. 1 angka yang dihasilkan komputer, 30 angka per baris, 25 baris per halaman. 750 angka per halaman. 2. Total 4.500 angka, 6 halaman. Jika Anda menginginkan lembar jawaban tambahan dari juri, Anda harus memintanya 1 bulan sebelum kompetisi. Memoir. 1. Peserta diperbolehkan menggunakan lembar jawaban yang telah disediakan. 2. Jika peserta ingin menggunakan lembar jawaban mereka sendiri, mereka harus mendapatkan izin dari juri sebelum kompetisi. Peserta harus menjawab dengan 30 angka per baris. Lembar jawaban mereka harus diberi nomor secara berurutan. 3. Baris-baris pada lembar jawaban harus sesuai dengan baris-baris pada lembar hafalan, dan baris-baris yang hilang harus ditandai. Skor. 1. Jika setiap baris ditulis dengan jelas, berurutan, dan benar, Anda akan mendapatkan 30 poin. 2. Jika terdapat satu kesalahan dalam satu baris berisi 30 angka, termasuk angka yang hilang, maka akan diberikan 15 poin. 3. Jika terdapat 2 kesalahan dalam rangkaian 30 angka, termasuk angka yang hilang, maka akan diberikan 0 poin. 4. Hanya untuk baris terakhir jika baris terakhir tidak selesai. Misalnya, hanya 19 angka yang ditulis dan semua angka tersebut benar, maka skornya sama dengan jumlah angka yang ditulis. Dalam contoh ini, 19 poin. 5. Jika baris terakhir tidak lengkap dan terdapat kesalahan, termasuk angka yang hilang, maka hanya setengah dari poin untuk angka yang ditulis akan diberikan. Jika angka tersebut ganjil, misalnya 19, maka akan diberikan 192 poin, yaitu 10 poin. 6. Pada skor akhir yang menentukan, kemenangan bergantung pada skor angka tambahan. Setiap kali seorang kontestan menulis angka dengan benar, mereka menerima poin penting. Kontestan dengan poin terbanyak adalah pemenangnya. Kemudian, pelatihan pun dimulai. Semua peserta menatap serius layar komputer di meja mereka, mulai menghafal angka biner. Ini adalah latihan mental yang menantang, dan gangguan sekecil apapun dapat menyebabkan penurunan kinerja. Liu Chao pun tidak terkecuali dan mulai berusaha keras untuk menghafalnya. Namun, keadaan tidak terlihat baik. Meskipun telah menyerap 50% ingatan lebah, ia kesulitan mengingat angka-angka yang hanya terdiri dari 0 dan 1. Awalnya, tidak apa-apa, tetapi kemudian, ia merasa pusing dan kepala terasa ringan. 2 angka monoton itu tampak berterbangan di depannya, berubah menjadi debu yang tidak dapat ia bedakan. Mungkinkah lebah memiliki cacat ingatan? Tapi dulu, aku bisa dengan mudah menghafal semua pengetahuan dalam buku dan begitu banyak kata bahasa Inggris yang terdiri dari huruf-huruf Inggris. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Keringat dingin menetes di dahi Liu Chao. Untuk pertama kalinya, dia menyadari bahwa memenangkan kejuaraan memori dunia tidak semudah yang dia bayangkan. Lebah memang memiliki kekurangan daya ingat. Mereka pandai mengingat gambar dan bau, tetapi mereka kesulitan mengenali angka biner yang monoton ini. Jika angka biner ini memiliki warna, akan lebih baik, kata instrumen Dewa Super dalam pikiran Liu Chao. Instrumen Dewa Super, kau bangun lagi?
Wajah Liu Chao berseri-seri karena terkejut. Terakhir kali, setelah ia menyatu dengan 30% kekuatan semut, instrumen Dewa Super tidak merespons meskipun ia memanggilnya. Saya sementara terjaga, kata mesin USG itu dengan tenang. Perangkat Dewa Super. Lain kali jika aku ingin menyatu dan mengekstrak kemampuan terbang dari Swift, apakah itu tidak apa-apa? Tanya Liu Chao penuh harap. Burung layang-layang adalah burung tercepat di dunia, mencapai kecepatan hingga 352,5 km per jam. Jika seseorang dapat mengekstrak dan menggabungkan kemampuan terbang burung layang-layang, ia dapat terbang seperti makhluk abadi legendaris, yang akan sangat keren dan jauh lebih memuaskan daripada memenangkan kejuaraan memori dunia. Kekuatan mentalmu saat ini terlalu lemah, yang membatasi kemampuanku. Jadi untuk saat ini, aku hanya bisa mengekstrak kemampuan biologis tingkat rendah, yang tidak termasuk kemampuan terbang si gesit. Aku perlu tidur lagi. Aku sudah menghabiskan banyak energi barusan. Kuharap kau bisa menjadi lebih kuat dengan cepat dan memberikan kekuatan mental yang cukup agar aku bisa beroperasi, kata perangkat Dewa Super. Jadi, pengoperasian perangkat Dewa Super ini menghabiskan energi mentalku, gumam Liu Chao pada dirinya sendiri, lalu dengan cepat bertanya, tunggu, bagaimana cara meningkatkan energi mentalku? Setiap kali kau sepenuhnya menggabungkan kemampuan suatu makhluk, kekuatan mentalmu akan meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, tugasmu yang paling mendesak saat ini adalah menemukan cara untuk sepenuhnya menggabungkan kemampuan biologis, daripada terburu-buru menggabungkan lebih banyak kemampuan biologis, yang tidak akan banyak bermanfaat bagimu. Setelah alat ultrasonik itu selesai berbicara, suaranya terdiam, seolah-olah sudah tertidur. Akhirnya, aku menerima pengingat dan bimbingan dari perangkat Dewa Super. Liu Chao sangat gembira, tetapi dia menahan rasa pusing dan terus menghafal angka biner yang memukau itu. Setengah jam berlalu dengan cepat, dan angka biner di layar komputer langsung menghilang. Semua kontestan, termasuk Liu Chao, mulai dengan cepat menjawab pertanyaan-pertanyaan pada lembar jawaban yang dihasilkan komputer. Selama sesi tanya-jawab, semua kontestan tampak agak pucat, kesulitan mengingat jawaban mereka dan terkadang bahkan melakukan perubahan. Waktu habis. Tanpa terasa, 1 jam telah berlalu. Gao Mingguan berteriak, dan semua peserta berhenti menjawab dan melepaskan tangan mereka dari keyboard komputer. Program otomatis komputer kemudian mulai memberikan skor. Liu Chao hanya menghafal 25 baris angka biner, tetapi untungnya, semuanya benar tanpa kesalahan, sehingga ia mendapatkan 750 poin. Ia diam-diam merasa senang. Meskipun lebah memiliki cacat ingatan dan tidak pandai menghafal angka biner yang monoton seperti itu, hal itu tetap cukup luar biasa. Jika ia tidak teralihkan oleh obrolan dengan instrumen Dewa Super untuk sementara waktu, ia mungkin bisa menghafal beberapa baris lagi, dan skornya mungkin beberapa puluh atau bahkan 100 poin lebih tinggi. Gao Mingguan dengan saksama memeriksa skor semua peserta di layar komputer di podium, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Dia berkata, bagus sekali. Skor kalian telah meningkat kali ini. Skor tertinggi adalah Zhao Zi, yang menjawab 36 baris dengan benar dan salah satu angka di baris ke-37, dengan total skor 1090. Skor terendah adalah Liu Chao, yang hanya menjawab 25 baris dengan benar dan mendapatkan 750 poin. Skor seperti itu membuatnya didiskualifikasi dari kompetisi. Saya akan menjelaskan hal ini kepada Guru Wang Yun dan kepala pelatih untuk mendiskualifikasi Liu Chao dari kompetisi, agar tidak menjadi bahan olok-olok di panggung internasional. Bagi Liu Chao, ini seperti pukulan di kepala, membuatnya melihat bintang-bintang. Seketika itu, amarah membara di dadanya. Dia, makhluk perkasa yang telah memperoleh perangkat Dewa Super dan akan menjadi raja semua hewan, telah mengekstrak dan menggabungkan 50% memori lebah. Namun dia masih lebih rendah dari kontestan biasa, dan diremehkan oleh guru sedemikian rupa. Jika mereka tidak bisa berpartisipasi, bukankah hadiah uang lebih dari 200.000 yuan akan lenyap begitu saja dari kantong mereka? Gao Mingguan tidak memberi Liu Chao kesempatan untuk menjelaskan. Setelah mengatakan semua itu, dia langsung mengumumkan berakhirnya jam pelajaran dan kemudian berbalik dan berjalan keluar kelas. Liu Chao tidak mengejarnya untuk memohon padanya. Dia percaya bahwa Wang Yun pasti akan berjuang untuknya. Namun, penampilannya yang buruk hari ini tetap membuatnya merasa malu, dan dia sedikit kecewa. Kamu belum pernah berlatih sebelumnya, jadi ini sudah hasil yang bagus. Dalam sebulan, semuanya pasti akan sangat berbeda. Pelatih Gao hanya membuat pengumuman itu karena dia belum mengenalmu dengan baik. Younan berbisik menenangkan di telinga Liu Chao. Baiklah, ayo kembali untuk makan malam. Kamu bisa berlatih sendiri siang dan malam ini. Aku akan menjelaskan beberapa teknik mengingat kepadamu. Liu Chao mengangguk dan berjalan keluar kelas bersama Younan. Begitu mereka melangkah keluar dari kelas, mereka dihentikan oleh Wei Zi dan Ye Chengwen yang sudah lebih dulu keluar. Wei Zi melirik Liu Chao dan menyeringai, berkata, Liu Chao, kau terlihat sangat kuat. Aku mulai curiga kau bukan atlet memori, tapi petinju. Apa kau salah tempat? Hahaha. Setelah mengatakan itu,
Dia tertawa terbahak-bahak terlebih dahulu. Dan Ye Chengwen pun ikut membungkuk dan tertawa terheart-tili. Rasa jijik yang terkandung di dalamnya benar-benar terasa. Atlet yang mengandalkan daya ingat umumnya tidak terlalu kuat karena mereka perlu duduk diam dalam waktu lama selama latihan. Namun, Liu Chao sangat kuat, tampak seperti gunung besi. Mengingat performa Liu Chao yang berupa itu, mereka benar-benar sulit percaya bahwa Liu Chao memiliki daya ingat yang begitu kuat. Mereka pada awalnya adalah orang-orang yang sangat cerdas dengan tingkat kehalusan tertentu, jadi mereka tidak akan meremehkan Liu Chao. Lagi pula, daya ingat Liu Chao melampaui orang biasa. Namun, Younan memperlakukan Liu Chao secara sangat berbeda, yang memicu kecemburuan mereka yang membara. Meskipun Younan hanya datang ke sini untuk berlatih selama liburan musim panas dan tidak menghabiskan banyak waktu bersama mereka, kecantikan, kecerdasan, dan kebaikannya telah memikat para atlet pria di kelas, yang semuanya bermimpi untuk memenangkan hatinya. Wajar jika Zhao Zi dan Ye Chengwen menjadi yang pertama untuk mendekati Liu Chao. Wajah Liu Chao memucat-pucat, dan tinjunya mengepal begitu erat hingga retak. Khawatir Liu Chao akan menggunakan kekerasan dan Wei Zi serta Ye Chengwen akan berakhir di rumah sakit, Younan dengan cepat menarik Liu Chao ke belakangnya, meletakkan tangannya di pinggang, dan berkata dengan marah, "Apa yang lucu? Liu Chao adalah seorang ahli bela diri. Lagi pula, ingatannya jauh melampaui ingatanmu. Kau akan lihat nanti." Hahaha. Keduanya tertawa terbahak-bahak hampir bersamaan. Wei Zi bahkan berkata dengan sinis, "Seperti yang diharapkan dari seorang petinju, kau benar-benar berani berpikir kau bisa ikut serta dalam kejuaraan memori dunia. Aku khawatir negara tidak akan mengizinkannya, dan kau akan kehilangan kesempatan meraih gelar juara memori dunia." Tak sanggup menahan diri lagi, Liu Chao menarik Younan ke samping, melangkah maju, dan menatap tajam ke arah mereka berdua. "Gelar juara dunia memori adalah milikku, dan tak seorang pun bisa merebutnya dariku." Wei Zi dan Ye Chengwen terkejut, lalu tertawa terbahak-bahak. Ye Chengwen, yang kurus kering seperti monyet, menyentuh dadanya dan berkata terengah-engah, "Liu Chao, bagaimana kalau kita bertaruh? Jika kau memenangkan kejuaraan mengingat, kami berdua akan merangkak di antara kakimu. Jika kau tidak menang, kau akan merangkak di antara kaki kami berdua. Bagaimana? Kau setuju?" Ye Chengwen juga memiliki daya ingat yang luar biasa kuat, yang memberinya keuntungan signifikan dalam cabang olahraga lainnya. Seperti Gao Mingquan, ia memiliki peluang bagus untuk meraih hasil baik dalam kompetisi dunia ini, meskipun penampilannya pada hari itu juga akan bergantung pada performanya. Orang yang memiliki ingatan bagus biasanya sangat cerdas, dan Ye Chengwen sangat cerdas. Taruhan ini juga sangat kejam. Jika Liu Chao setuju untuk bertaruh dengannya seperti ini dan kemudian kalah, maka Liu Chao harus mercerauling di antara kaki Wei Zi dan Ye Chengwen. Bahkan jika Younan sangat menyukai Liu Chao, dia mungkin tidak akan memilih seseorang yang telah mercerauling di antara kakinya sebagai pacarnya, jadi dia akan memiliki kesempatan. Ya, dia yakin Liu Chao akan kalah karena ada banyak sekali master memori dunia, dan memenangkan kejuaraan memori dunia lebih sulit daripada mendaki ke surga. Menilai dari penampilan Liu Chao dalam dua acara ini, tidak mungkin dia bisa memenangkan kejuaraan. Itu mustahil seperti matahari terbit di barat. Younan bereaksi cepat, berteriak lebih dulu, "Liu Chao, jangan berjudi dengan mereka." Dia tentu saja tidak ingin Liu Chao menyetujui taruhan yang jelas-jelas merugikan seperti itu. Lagi pula, Liu Chao adalah teman sekelasnya dan telah menyelamatkannya 2 kali. Kemarahan terpancar di wajah Liu Chao, tetapi dia tidak kehilangan kendali. Dia menundukkan kepala dan berpikir dengan hati-hati. Melihat situasi semakin memburuk, Ye Chengwen dengan cepat melompat dan berteriak, "Liu Chao, bukankah kau begitu yakin bisa memenangkan kejuaraan? Mengapa kau tidak berani bertaruh dengan kami? Apakah kau bukan laki-laki? Atau kau perempuan?" "Ya, hanya perempuan yang tidak berani," setuju timpal Zhao Zi. Liu Chao tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap tajam kedua pria itu, yang begitu ketakutan sehingga mereka mundur beberapa langkah, khawatir Liu Chao akan memukul mereka dan mereka akan mendapat masalah besar. Namun Liu Chao tidak bereaksi. Sebaliknya, dia mencibir dan berkata, "Alasan aku tidak langsung setuju adalah karena aku sedang mempertimbangkan apakah kau akan berubah pikiran nanti." Keduanya diam-diam merasa senang dan menepuk dada mereka bersamaan, sambil berkata, "Mengingkari janji? Jangan khawatir, kami sama sekali tidak akan melakukannya. Kamilah yang khawatir kau akan berubah pikiran." "Baiklah, aku setuju. Kita lihat siapa yang akan merangkak di antara kedua kaki itu," kata Liu Chao. Hahaha. Keduanya tertawa penuh kemenangan dan berbalik pergi bersamaan. "Bodoh, bagaimana kau bisa menyetujui itu? Aku benar-benar khawatir dengan IQMU." Younan menghentakkan kakinya dengan marah, memajukan bibirnya yang seperti buah ceri. Terlihat sangat menggemaskan. "Mereka sudah keterlaluan, jadi saya akan memberi mereka pelajaran yang setimpal," kata Liu Chao. "Tapi peluangmu untuk menang sangat kecil." Younan menghela napas. "Aku yakin aku bisa menang," kata Liu Chao dengan percaya diri.
Keduanya kembali ke rumah Wang Yun dan duduk di ruang tamu. Liu Chao tak sabar untuk bertanya. Younan, aku punya pertanyaan. Apa hubungan antara bermain Rubik's Cube dengan ingatan? Hehe. Tentu saja ada hubungannya. Sangat sederhana. Kubus Rubik awalnya memiliki 6 sisi dengan warna yang sama, tetapi aku mengacaknya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kamu hanya perlu mengingat urutan pengacakan yang kulakukan, bekerja mundur, dan kamu bisa menyelesaikannya dengan cepat. Di kejuaraan memori dunia, jika ada tes kubus Rubik, pengawas akan mengacaknya di depanmu. Younan berkata sambil tertawa menawan, siapa yang menyuruhmu begitu bodoh? Kamu bahkan tidak melihat urutan pengacakan kubus Rubik yang kulakukan, jadi tentu saja kamu tidak bisa menyelesaikannya dengan cepat. Oh, begitu ya? Ini benar-benar sebuah peringatan. Seru Liu Chao dengan kesadaran yang tiba-tiba. Cepat, mari kita coba lagi. Younan kemudian menemukan sebuah kubus Rubik, mengacaknya dengan kecepatan sangat tinggi di depan Liu Chao, lalu menyerahkannya kepada Liu Chao. Kali ini, Liu Chao penuh percaya diri. Dia menyelesaikan kubus Rubik hanya dalam sekitar 20 langkah tanpa ragu-ragu atau menunda-nunda. Kecepatannya luar biasa, jauh melampaui kecepatan Younan. Lagi pula, daya ingat manusia terbatas. Jika Anda tidak mengingat sesuatu dengan jelas, Anda harus berusaha untuk mengingatnya kembali. Tetapi Liu Chao, yang telah mengintegrasikan 50% kemampuan memori lebah, tidak perlu berusaha atau membuat kesalahan apapun, sehingga menghemat banyak waktu. Younan memandang Liu Chao seolah-olah dia adalah monster, dan berkata dengan kagum, kau memang jenius. Aku paling jago menyelesaikan Rubik's Cube, tapi sekarang kau telah melampauku. Terima kasih atas pengajaran Anda yang luar biasa, kata Liu Chao pelan. Aku hanya memberitahumu trik yang semua orang tahu. Bagaimana itu bisa dianggap sebagai pengajaran yang baik? Kata Younan dengan genit. Sekarang kita punya monster sepertimu, aku bahkan ragu apakah aku bisa memenangkan 1 medali emas pun. Bahkan medali perak pun sudah luar biasa, kata Liu Chao. Kau terlalu mempermasalahkan aku karena aku gemuk. Siapa yang memenangkan medali emas bergantung pada seberapa baik mereka tampil pada hari itu. Jika aku bermain bagus, aku mungkin bisa mengalahkanmu, kata Younan dengan nada menantang. Kau benar, kata Liu Chao sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, apakah kamu sengaja tidak mengerahkan seluruh kemampuanmu dalam proyek bilangan biner tadi? Younan bertanya lagi, dengan bingung. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi saya tetap tidak bisa terbiasa dengan angka-angka yang monoton itu. Angka-angka itu membuat saya pusing dan saya tidak bisa mengingat banyak hal, kata Liu Chao. Ini mungkin mata pelajaran terlemah saya. Kamu butuh banyak latihan untuk mengatasi perasaan negatif itu. Aku juga mengalami reaksi negatif yang sama saat pertama kali mulai berlatih, bahkan lebih parah lagi, kata Younan. Jika kamu tidak merasa lelah, mulailah berlatih sekarang. Ada lembar ujian untuk proyek ini di komputer. Aku akan memasak makan siang, sepupuku mungkin tidak akan pulang untuk makan siang. Jawab Liu Chao, lalu masuk ke kamarnya, tetapi kemudian menjulurkan kepalanya keluar lagi, tersenyum dan berkata, Younan, aku suka masakanmu. Setelah mengatakan itu, dia menundukkan kepalanya ke dalam pintu. Hah, kau bahkan belum makan dan sudah bilang kau suka. Dasar bajingan jahat. Hari ini akan kuberi pelajaran yang tak akan kau lupakan. 2 awan merah terang muncul di wajah cantik Younan. Saat ini, Wang Yun sedang duduk di sofa merah tua di sebuah kantor yang luas dan bersih, dan di hadapannya duduk seorang pria yang memancarkan aura berwibawa. Namanya Qian Youwei, usianya 48 tahun, dan dia adalah kepala pelatih tim nasional Tiongkok yang berpartisipasi dalam kejuaraan memori dunia. Wang Yun, juara kejuaraan memori dunia 2025, juga telah ditunjuk sebagai wakil kepala pelatih, yang secara khusus bertanggung jawab atas hal-hal yang berkaitan dengan pelatihan. Pelatih Qian, kali ini ketika saya kembali ke Baicheng, saya menemukan bakat menjanjikan dengan daya ingat yang luar biasa kuat, bernama Wang Chao, teman sekelas Younan. Saya telah membawanya ke Yanjing untuk memulai pelatihan intensif. Jika dia berpartisipasi, negara kita pasti akan mencapai hasil yang luar biasa kali ini. Saya meminta agar dia juga dimasukkan sebagai anggota tim nasional dalam kejuaraan memori dunia ini untuk meraih kejayaan bagi negara, kata Wang Yun. Menambahkan pemain di menit-menit terakhir agak merepotkan. Mari kita lihat bagaimana performanya dalam latihan hari ini sebelum mengambil keputusan, kata pelatih kepala Qian sambil berpikir. Latihan pagi ini seharusnya sudah selesai sekarang. Tanyakan saja pada pelatih Gao dan Anda akan tahu hasilnya, kata Wang Nan sambil tersenyum. Kalau begitu, saya akan menelepon dan bertanya. Setelah mengatakan itu, pelatih kepala Qian menghubungi nomor Gao Mingguan dan bertanya, Pelatih Gao, ini Qian Youwei. Bagaimana latihan Liu Chao hari ini? Ini mengerikan. Saya belum pernah melihat siswa yang begitu tidak berbakat. Saya bahkan curiga ini lelucon dari guru Wang. Gao Mingguan menceritakan sesi latihan Liu Chao pagi itu secara detail, dan menyimpulkan, Presiden Qian,
Siswa seperti ini seharusnya tidak ikut serta dalam kompetisi. Jika tidak, kita pasti akan menjadi bahan tertawaan, dan orang-orang akan mengatakan bahwa Tiongkok tidak memiliki bakat. Qian Yuwei menutup telepon dan berkata dengan bijaksana, Guru Wang Yun, Liu Chao tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Mungkin dia bisa tahun depan. Apa? Performa latihannya tidak bagus? Tanya Wang Yun dengan tidak percaya. Ini bukan hanya buruk, ini benar-benar mengerikan. Melihat kurangnya kebijaksanaan Wang Yun, Qian Yuwei tidak menahan diri dan menceritakan kepadanya tentang latihan Liu Chao pagi itu. Bagaimana ini mungkin? Wajah cantik Wang Yun memerah lalu pucat pasi, seolah-olah dia baru saja ditampar. Meja makan itu dipenuhi dengan hidangan-hidangan yang harum. Liu Chao dan Younan duduk saling berhadapan. Liu Chao tak sabar untuk mengambil sepotong daging babi rebus, memasukkannya ke mulutnya, dan berseru, enak sekali, enak sekali. Namun ekspresi wajahnya sangat aneh, dan alisnya berkerut rapat. Karena terlalu asin, dia sama sekali tidak bisa menelannya. Enak? Kalau begitu makan lagi. Younan terkikik dan menuangkan seluruh isi mangkuk babi rebus ke dalam mangkuk Liu Chao. Sebenarnya, aku tidak terlalu suka perut babi rebus. Kata Liu Chao lemah. Bukankah kau bilang kau suka masakanku? Daging babi rebus ini dibuat khusus untukmu. Jika kau tidak menghabiskannya, bukankah itu berarti kau berbohong? Mata indah Younan tampak berkaca-kaca karena kesal. Aku akan menghabiskan makanku. Tentu saja aku akan menghabiskan makanku. Masakanmu sangat lezat. Liu Chao tidak punya pilihan selain menggigit perut babi rebus itu, menelannya dengan mata tertutup. Untungnya, hidangan lainnya tidak asin dan sangat lezat. Selain itu, Liu Chao memiliki nafsu makan yang besar, sehingga ia masih berhasil menghabiskan seluruh semangkuk babi rebus dengan susah payah. HMPH. Inilah yang terjadi ketika kau pandai bicara dan berlidah tajam. Inilah hukuman atas niat jahatmu. Senyum puas muncul di wajah cantik Younan. Dengan suara berderit, Wang Yun mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Sepupu, ayo makan. Aku benar-benar menunjukkan keahlianku hari ini dan membuat banyak hidangan lezat. Younan meletakkan sumpitnya dan menyapanya dengan senyum manis. Aku sangat kagum kalian masih punya semangat untuk memasak dan makan, kata Wang Yun dengan nada kesal. Ada apa? Apa yang terjadi? Liu Chao dan Younan bertanya dengan terkejut hampir bersamaan. Wang Yun sangat marah hingga napasnya menjadi cepat, menyebabkan gunung-gunung bersalju di kepalanya naik turun. Kalian benar-benar lambat berpikir. Liu Chao, permohonanmu untuk ikut serta dalam kompetisi belum disetujui. Kau bisa kembali ke Baicheng sekarang. Oh, kalau begitu aku akan naik bus nanti. Liu Chao tidak merasakan apapun. Partisipasinya dalam kompetisi atau tidak berpengaruh padanya, karena ia sudah mendapatkan instrumen Dewa Super. Ia tetap akan mampu mendominasi dunia dan melambung ke langit di masa depan. Adapun taruhan dengan kedua orang itu, karena ia tidak berpartisipasi dalam kompetisi, taruhan itu tidak dapat dilanjutkan. Tidak, Liu Chao tidak bisa kembali. Dia harus ikut serta dalam kompetisi. Dia pasti akan memenangkan kejuaraan. Younan cemas. Dia meraih lengan Wang Yun dan mengguncangnya dengan keras. Sepupu, kau pasti punya cara untuk membujuknya ikut serta, kan? Apa yang bisa kulakukan? Siapa yang menyuruh Liu Chao tampil seburuk ini pagi ini? Kata Wang Yun dengan wajah tegas. Hehe. Sepupu, apakah kau marah? Younan terkekeh. Ada alasan khusus untuk apa yang terjadi pagi ini. Bukan karena Liu Chao menyembunyikan kemampuannya, hanya saja dia sama sekali tidak tahu cara menyelesaikan kubus Rubik, dan dia tidak mengerti prinsip penyelesaian terbalik. Tanpa menunggu jawaban Wang Yun, dia mengeluarkan sebuah Rubik's Cube, dengan cepat mengacaknya, dan menyerahkannya kepada Liu Chao sambil berkata, selesaikan secepat mungkin. Diterpa tatapan penuh harap dan lembutnya, jantung Liu Chao berdebar kencang tanpa alasan yang jelas. Ia tidak bisa menolak permintaannya apapun yang terjadi. Tangannya bergerak cepat, dan dengan serangkaian bunyi klik, kubus Rubik itu terpecahkan hanya dalam waktu 10 detik lebih. Kecepatan yang luar biasa. Benar-benar jenius yang tak tertandingi. Wang Yun diam-diam memujinya, tetapi tetap memasang wajah datar dan berkata, bagaimana dengan pelatihan bilangan biner? Mengapa hasilmu begitu buruk? Younan, khawatir ia akan mengatakan sesuatu yang tidak pantas tentang Liu Chao, yang tampaknya tidak terlalu peduli dengan kejuaraan memori dunia. Dengan cepat menyela, Liu Chao tidak terlalu pandai menghafal angka biner yang monoton ini karena ia merasa pusing dan kepala terasa ringan, itulah sebabnya ia tidak tampil dengan baik. Namun, saya percaya bahwa dengan sedikit latihan, ia pasti akan mampu mengatasi perasaan ini, dan cabang olahraga lainnya akan menjadi keunggulannya. Ayo, Liu Chao, aku akan mengantarmu menemui pelatih kepala lagi. Wang Yun menarik Liu Chao dan berjalan keluar. Guru, mari kita makan dulu sebelum pergi, kata Liu Chao dengan terkejut. Jika kita terlambat, maka akan terlambat untuk mendaftar, kata Wang Yun sambil menarik Liu Chao keluar pintu.
Hehe, sepupuku bahkan lebih cemas daripada aku. Younan mengejarnya sampai ke pintu, mengintip keluar, dan berkata dengan senyum menawan. Setelah menarik Liu Chao ke garasi, Wang Yun akhirnya melepaskan tangannya, membuat Liu Chao merasa sedikit kecewa. Bagaimanapun, menggenggam tangan wanita secantik Wang Yun memang merupakan pengalaman yang luar biasa. Keduanya masuk ke dalam mobil dan berkendara ke kantor Qian Youwei. Ketika Qian Youwei melihat Wang Yun datang berkunjung lagi, dan kali ini bersama seorang anak laki-laki, dia tentu saja mengetahui tujuan Wang Yun dan sangat tidak senang. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Wang Yun mengeluarkan sebuah Rubik's Cube, mengacaknya dengan kecepatan kilat, lalu menyerahkannya kepada Liu Chao. Liu Chao langsung mengerti, dan dengan gerakan tangan yang cepat, dia memperbaikinya hanya dalam waktu 10 detik lebih. Wajah Qian Youwei menunjukkan keterkejutan. Sejujurnya, dia belum pernah melihat kontestan manapun yang mampu menyusun kembali kubus Rubik yang acak secepat itu. Bocah di depannya benar-benar seorang jenius dalam hal daya ingat yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Seketika itu juga, kemarahan terpancar di wajahnya, dan dia berkata dengan nada dingin, "Guru Wang, Anda tidak perlu bersusah payah seperti itu. Saya tidak akan mengizinkannya untuk berpartisipasi dalam kompetisi." Wang Nan terkejut, hampir tidak percaya dengan apa yang didengarnya, dan tak kuasa bertanya, "Mengapa?" Tanpa alasan. Dia memang tidak layak untuk berkompetisi, kata Qian Youwei dengan nada mengejek. "Mengapa aku tidak layak?" tanya Liu Chao dengan marah. Qian Youwei sepertinya tidak mendengar perkataan Liu Chao, dan tanpa melirik Liu Chao sekalipun, dia dengan dingin berteriak, "Xiao Chen, antar tamu keluar." Begitu dia selesai berbicara, seorang pemuda berjas hitam, yang tampak berusia sekitar 27 atau 28 tahun, keluar dari balik tirai dan berkata kepada Wang Yun dan Liu Chao, "Silakan." Dia adalah sopir dan pengawal Qian Youwei, dan sangat terampil. Menyingkirkan mereka berdua sangat mudah baginya. "Pak Tua, jika kau tidak menjelaskan alasannya, aku tidak akan pergi. Apa yang bisa kau lakukan padaku?" Gelombang amarah membuncah di hati Liu Chao. Dia adalah calon dewa super, tetapi lelaki tua ini yang mengandalkan usia dan senioritasnya mencoba mengusirnya tanpa bertanya apa yang terjadi. Ini tidak dapat ditoleransi. "Jika kau tidak pergi, aku terpaksa akan mengusirmu," kata Xiao Chen dingin. Lalu tangan kanannya melesat seperti kilat, meraih bahu Liu Chao, dan menariknya perlahan. Seperti yang ia duga, Liu Chao akan tersandung dan jatuh keluar pintu. Anehnya, Liu Chao tetap tak bergerak, seperti batu. "Hah!" Ekspresi terkejut sekilas muncul di wajah Xiao Chen, tetapi dengan cepat menghilang. Dia mengencangkan cengkeramannya di bahu Liu Chao dengan tangan kanannya dan berteriak, "Pergi dari sini!" Namun, Liu Chao sama sekali tidak goyah, tetap berdiri dengan santai sambil menyeringai. "Ah!" Xiao Chen merasa sangat dipermalukan. Bagaimana mungkin seorang pensiunan tentara pasukan khusus dengan keterampilan luar biasa tidak mampu melempar seorang peserta lomba mengingat? Wajahnya yang penuh tekad memerah, dan dia mencoba lagi dengan sekuat tenaga untuk melempar Liu Chao keluar pintu. Tetapi itu seperti mencoba memegang lentera dengan lentera keponakan dia tidak bisa menggeser Liu Chao sedikit pun. Tapi dia tidak menyerah. Dia meraih bahu Liu Chao yang lain dengan tangan satunya dan terus mengerahkan kekuatan. Melihat betapa tidak sopannya pria itu, Liu Chao berkata tanpa basa-basi. "Ada pepatah yang mengatakan, semut mencoba mengguncang pohon. Aku ingin tahu apakah kau pernah mendengarnya?" "Ah!" Xiao Chen merasa malu sekaligus marah. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya, hampir saja merusak sepatu kulitnya. Tetapi Liu Chao tetap terpaku di tempatnya dan tidak bergerak sedikit pun. Dia tidak punya pilihan selain melepaskan cengkeramannya, dengan cepat mundur beberapa langkah, lalu tiba-tiba mulai bergerak, membenturkan bahunya ke dada Liu Chao dengan kekuatan yang luar biasa. Ledakan, dengan deru yang memekakan telinga, hembusan angin menerjang, menjungkir balikan dokumen-dokumen di meja Qian Youwei dan mengacak-acak rambutnya yang bergaya. Aduh! Xiao Chen merasa seperti menabrak gunung besi, menerima gaya tolak balik yang sangat besar. Ia tak punya pilihan selain terhuyung mundur, tak mampu menjaga keseimbangan, dan akhirnya duduk di pantatnya. Namun, Liu Chao tetap terpaku di tempatnya, benar-benar diam, seolah-olah dia belum merasakan dampak penuh dari serangan Xiao Chen. Xiao Chen menatap Liu Chao dengan tatapan kosong, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Kemudian, kegembiraan terpancar di wajahnya. Dia cepat berdiri, bergegas ke Liu Chao, berlutut dengan keras, dan berteriak, "Guru, terimalah saya sebagai murid Anda." Dia adalah penggemar bela diri yang bersemangat dan pernah melihat para ahli bela diri internal saat bertugas di militer. Sayangnya, dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk mempelajarinya, karena bela diri internal sangat langka dan merupakan rahasia yang dijaga ketat oleh keluarga-keluarga berpengaruh. Sekarang, melihat kehebatan Liu Chao, dia langsung mengenali Liu Chao sebagai praktisi bela diri internal yang sangat terampil. Karena Liu Chao masih sangat muda, dia mungkin memiliki secercah harapan untuk menjadi muridnya. Jika itu adalah seorang pria tua yang berpengalaman, sama sekali tidak akan ada harapan.
dan dia tidak perlu berlutut dan memohon untuk menjadi murid seorang guru. Qian Youwei berdiri di sana seperti orang bodoh. Dia tahu betapa kuatnya Xiao Chen. Dia bisa dengan mudah menghadapi puluhan preman semudah makan dan minum. Tapi bagaimana mungkin dia tidak bergerak atau menabrak peserta lomba ingatan yang masih muda seperti itu? Dan Xiao Chen bahkan berlutut dengan gembira untuk menjadi muridnya? Wang Yun juga tercengang. Wajahnya penuh kebingungan, dan dia tidak mengerti bagaimana semuanya bisa sampai seperti ini. Yang lebih tidak dia mengerti adalah mengapa Wang Chao begitu kuat. Mungkinkah benar-benar ada orang di dunia ini yang berpendidikan dan mahir dalam seni bela diri? Liu Chao mengabaikan Xiao Chen dan menatap Qian Youwei dengan angkuh, berkata, "Aku tidak peduli dengan memenangkan kejuaraan memori dunia. Jika bukan karena hadiah uang, aku tidak akan membuang waktuku di Anjing. Tapi karena aku di sini, aku akan ikut berpartisipasi. Pak Tua, jika kau berani bertingkah seperti orang tua dan mencoba menghentikanku untuk berpartisipasi, aku akan menghancurkan kantormu. Kau berasal dari keluarga bela diri kuno yang mana? Berani-beraninya kau bersikap sombong di sini?" Qian Youwei sangat marah dan berdiri dengan keras. Mungkinkah benar-benar ada keluarga bela diri kuno di dunia ini? Ini berita fantastis. Aku bisa pergi dan menantang mereka. Akan sulit bagi berkemajuan fusi kemampuan biologis di pikiranku untuk tidak bergerak. Liu Chao bergumam gembira pada dirinya sendiri, tetapi berkata dengan lantang, "Aku berasal dari keluarga nomor 1 di Tiongkok, Pak Tua. Apakah Anda mengerti? Kau tuan muda dari keluarga Liu di Tianshan?" Ekspresi Qian Youwei berubah drastis, dan keringat mengucur deras di dahinya. "Keluarga Liu dari Tianshan? Bagus sekali. Aku tidak menyangka akan mendapatkan keuntungan sebesar ini hari ini." Liu Chao diam-diam senang karena berhasil mengungkap beberapa rahasia. Dia tidak tahu harus mengatakannya atau tidak, jadi dia memasang ekspresi misterius dan angkuh, menatap Qian Youwei dengan tatapan tajam seperti pedang. Meskipun memiliki pembawaan resmi yang mengesankan, Qian Youwei tidak mampu menahan tatapan tajam Liu Chao dan beban statusnya sebagai tuan muda dari keluarga seni bela diri kuno terkemuka. Keringat mengalir di wajahnya saat dia dengan canggung berkata, "Ya? Alasan aku menolakmu untuk berpartisipasi dalam kejuaraan memori dunia sebelumnya adalah karena aku salah paham menganggapmu sebagai peserta memori biasa. Karena daya ingatmu yang luar biasa. Kau sombong, kau menggoda guru-gurumu, dan ya, karaktermu memiliki sedikit kekurangan. Pelatih kepala, Anda benar-benar salah paham." Liu Chao belum pernah bermain Rubik's Cube sebelumnya dan bahkan tidak pernah berpikir untuk mengerjakannya secara terbalik. Jadi, dia tidak melihat urutan kubus yang acak, itulah sebabnya dia tampil sangat buruk. Tapi sekarang setelah dia memahami prinsip mengerjakannya secara terbalik, penampilannya benar-benar berbeda. Wang Yun menahan keterkejutannya dan dengan cepat menjelaskan. "Begitu. Kalau begitu, Tuan Muda Liu tentu memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Saya akan segera mendaftarkannya." Qian Youwei dengan cepat memanfaatkan kesempatan itu. Setelah mencapai tujuannya, Wang Yun segera pergi, menarik Wang Chao yang masih agak marah keluar dari kantor Qian Youwei. Begitu mereka masuk ke dalam mobil, Wang Yun bertanya dengan terkejut, "Liu Chao, apakah Anda benar-benar tuan muda dari keluarga Liu di Tianshan? Kapan aku mengakui bahwa aku adalah tuan muda keluarga Liu dari Tianshan?" kata Wang Chao dengan terkejut. "Bukankah tadi kau bilang keluargamu adalah keluarga nomor 1 di Tiongkok?" tanya Wang Yun dengan heran. "Saya adalah rakyat biasa sejak kecil, berasal dari keluarga akar rumput, keluarga petani, yang tentu saja merupakan keluarga terbesar di Tiongkok," kata Liu Chao dengan penuh percaya diri. Wang Yun merasa geli sekaligus jengkel, dan terdiam cukup lama. Patah. Dengan suara rem berdecit, BMW merah milik Wang Yun berhenti perlahan di bawah pohon besar di pinggir jalan. Wang Yun melepaskan sabuk pengamannya, memiringkan kepalanya untuk melihat Liu Chao, kilatan licik di mata indahnya. "Liu Chao, meskipun kau bukan tuan muda keluarga Liu dari Tianshan, kemampuanmu sangat luar biasa." Melihat penampilannya yang seperti serigala, Liu Chao menjadi waspada dan segera menggelengkan kepalanya. Berkata, "Guru, saya bukan ahli bela diri. Hanya saja Xiao Chen terlalu lemah dan tidak memiliki banyak kekuatan. Itulah sebabnya dia tidak bisa menabrak saya." "Hehehe." Wang Yun terkikik, tubuhnya gemetar karena tertawa. "Chen kecil lemah? Biar ku beritahu, Chen kecil adalah mantan tentara pasukan khusus. Aku pernah melihatnya sendiri mengalahkan lebih dari 30 preman bersenjata sekaligus, dengan mudah dan bersih, sungguh menakjubkan." Liu Chao tetap tenang dan berkata dengan serius, "Guru, Anda pasti telah tertipu. Sebenarnya, dia hanya berakting dengan para preman itu untuk memamerkan keahliannya kepada orang-orang tertentu. Dia memiliki motif tersembunyi." "Omong kosong." Xiao Chen dipilih dari antara prajurit pasukan khusus pensiunan terbaik oleh Departemen Nasional Khusus dan direkomendasikan kepada kepala pelatih. "Apa kau pikir dia perlu berpura-pura?" kata Wang Yun dengan kesal. "Kalau begitu, dia pasti ingin mendekatimu. Jadi dia sengaja berusaha membuatmu terkesan dan menarik perhatianmu," kata Liu Chao sambil berpikir. Kau sungguh tidak masuk akal.
kata Wang Yun sambil menggosok dahinya. Dia berhenti mengoceh dan langsung ke intinya, guru membutuhkan bantuanmu untuk sesuatu. Jadi katakan saja, apakah kau bersedia atau tidak? Aku akan menyetujui apapun asalkan itu tidak melibatkan aku berpura-pura menjadi pacarmu, kata Liu Chao setelah berpikir sejenak. Wajah cantik Wang Yun menunjukkan keterkejutan saat dia menatap Liu Chao seolah-olah dia adalah monster, dan tetap diam untuk waktu yang lama. Ekspresi Liu Chao berubah drastis, dan dia berkata dengan terkejut, "Ya Tuhan, kau tidak benar-benar ingin aku berpura-pura menjadi pacarmu, kan?" "Itu benar," kata Wang Yun. "Tidak, aku tidak bisa melakukan hal palsu. Aku anak baik." Liu Chao menggelengkan kepalanya dengan kuat. Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa berpura-pura menjadi pacar Wang Yun pasti akan mendatangkan banyak masalah baginya. "Pah, aku tidak berpura-pura. Apa kau benar-benar ingin menjadi pacarku?" kata Wang Yun dengan genit. "Lagi pula, aku tidak melakukan hal yang tidak jujur." Liu Chao mengangkat bahu. "Aku harus memberi Younan peringatan keras. Kau seorang playboy," ancam Wang Yun. "Tidak. Aku bukan playboy. Aku hanya tidak ingin berbohong." Keringat mulai mengucur di dahi Liu Chao. Jika dia menyinggung Wang Yun hari ini, akan jauh lebih sulit baginya untuk memenangkan hati Younan. "Jangan bertele-tele, kau mau setuju atau tidak?" kata Wang Yun dengan tegas. Baiklah, aku setuju, tapi aku harus menetapkan batas waktu, kata Liu Chao dengan susah payah, seolah-olah dia setuju untuk membawa bom untuk meledakkan bunker. "Anak yang baik," Wang Yun terkekeh. "Waktu? Katakanlah 5 tahun. 5 tahun? Aku takjub." Liu Chao terkulai lemas di kursi penumpang. "Hehehe." Wang Yun tak kuasa menahan tawa, lalu berkata dengan serius, "Begini situasinya, aku diganggu oleh seorang bajingan. Jika aku menolaknya, nyawaku akan terancam. Jadi aku butuh kau berpura-pura menjadi pacarku selama 5 tahun. Pertama, agar dia kehilangan semangat dan mundur sendiri. Kedua, agar kau bisa melindungiku dan mencegah balas dendamnya." "Apa? Bajingan itu mengganggumu? Sialan, aku akan menghajarnya habis-habisan," kata Liu Chao dengan garang, merasa lega. "Kita tidak bisa bertarung," kata Wang Yun. "Kenapa kita tidak bisa bertarung?" Liu Chao terkejut. "Dia temanku, dia banyak membantuku, dan dia baik padaku. Sebenarnya, dia orang baik, hanya saja temperamennya buruk. Lagi pula, kau mungkin bukan tandingan baginya," kata Wang Yun. Liu Chao merasa ada sesuatu yang agak rumit dan bertanya dengan penasaran, mungkinkah dia juga seorang ahli bela diri? Dan sangat terampil? Bukannya hanya dia sangat terampil, tetapi dia luar biasa terampil, kata Wang Yun. "Aku merasa kau sedang mendeskripsikan diriku. Kau tidak sedang membicarakan aku, kan?" kata Liu Chao sambil menyentuh dagunya tempat tumbuh bulu halus berwarna hitam. "Kau berani menyebut dirimu penjahat? Paling-paling kau hanya preman. Orang itu adalah penjahat sebenarnya, sombong, angkuh, congkak, dan kejam. Dia seperti bom waktu, kau tak pernah tahu kapan dia akan meledak." Rasa takut terlihat di wajah Wang Yun. "Guru, bisakah Anda memberi saya pengantar yang lebih detail? Kalau tidak, saya akan selalu bingung," kata Liu Chao, meskipun dia tidak terlalu memikirkannya. Wang Yun berpikir sejenak dan berkata, "Namanya Luo Xiao. Dia dulunya seorang prajurit berpangkat tinggi, tetapi dipecat karena temperamen buruk dan kesalahannya. Kemudian, dia menjadi pacar salah satu teman sekelasku. Ketika aku memulai sekolah pelatihan, aku meminta bantuannya. Lagi pula, saat itu aku tidak tahu orang seperti apa dia sebenarnya." Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Aku benar-benar menemukan sifatnya yang menakutkan di sebuah pesta. Itu adalah pesta ulang tahun pacar teman sekelasku. Luo Xiao mabuk dan entah bagaimana mulai berdebat dengannya. Kemudian dia memukul kepalanya dengan ringan, dan tengkoraknya meledak, menyemburkan darah, daging, dan isi otak hingga puluhan meter jauhnya. Pada saat itu, Wang Yun bergidik. Liu Chao merasakan merinding di punggungnya. Pria itu memang menakutkan, dia benar-benar membunuh pacarnya dengan satu pukulan. Wang Yun melanjutkan, "Jadi, dia dipenjara, tetapi dibebaskan setelah setahun. Lagi pula, dia berasal dari latar belakang yang sangat terhormat, dan itu adalah kecelakaan saat dia mabuk. Namun, tak seorang pun dari kami dapat melupakan adegan mengerikan itu. Kami semua takut bertemu dengannya dan menghindarinya, khawatir dia akan memukul kami sampai mati. Tapi baru-baru ini, dia menjadi dekat denganku dan ingin aku menjadi pacarnya." Wajahnya dipenuhi rasa takut saat dia berkata dengan ngeri, "Aku tidak berani menolaknya, takut dia akan memukulku sampai mati, dan aku juga tidak berani menyetujuinya, karena alasan yang sama. Jadi, aku hanya bisa mencoba menghindarinya dan menenangkannya. Sebenarnya, jika aku menolaknya, dia mungkin tidak akan memukulku. Tapi denganmu di sisiku, aku punya keberanian untuk menolaknya.
dan mungkin dia akan mengalah ketika melihat aku punya pacar. Benar saja, masalah besar telah menghampiriku. Tapi sangat sulit untuk menolak, dan aku tidak tega menolak. Wang Yun adalah sepupu Younan, dan dia akan menjadi kerabatku di masa depan. Selain itu, aku tidak tega melihat wanita secantik itu hidup dalam ketakutan terus-menerus. Liu Chao berpikir dalam hati, lalu menepuk dadanya dan berkata, "Baiklah, aku akan pergi bersamamu untuk menolaknya dan melihat bagaimana reaksinya. Jika dia mencoba memukulmu, aku akan melindungimu. Kurasa dia tidak akan memukulku, tapi ada kemungkinan besar dia akan memukulmu. Kamu harus berhati-hati," kata Wang Yun. "Kau tahu dia akan memukulku, tapi kau tetap menyuruhku berpura-pura menjadi pacarmu?" kata Liu Chao dengan kesal. "Kau juga sangat kuat. Bukankah kau bahkan mampu menahan beberapa pukulan lalu melarikan diri?" tanya Wang Yun. "Aku bisa menahan beberapa gerakannya, bahkan 100 atau 1000 gerakan, dengan mudah," kata Liu Chao dengan percaya diri. "Kalau begitu aku lega." Wang Yun teringat sikap heroik Liu Chao saat menghadapi Xiao Chen, dan tanpa alasan yang jelas, ia merasa percaya diri. Ia berkata sambil tersenyum menawan, "Ayo kita kembali untuk makan malam sekarang. Siang ini, aku akan melatih daya ingatmu, dan malam ini kau akan pergi dan menolaknya." Sebelum dia selesai berbicara, teleponnya berdering. Wang Yun dengan cepat menekan tombol jawab dan menempelkannya ke telinga. Sebelum dia bisa berbicara, dia mendengar suara Younan yang ketakutan. "Sepupu, kau dan Liu Chao, cepat kembali untuk menyelamatkan kami. Penjahat Luo Xiao yang selama ini mengganggumu ada di sini, dan dia sangat ganas." Benar saja, Luo Xiao berdiri di depan pintu Wang Yun, berteriak keras, "Wang Yun, cepat buka pintunya, ini aku, Luo Xiao." Tingginya sekitar 1,8 meter, dengan janggut yang berantakan, bahu lebar, dan leher tebal yang hampir sebesar kepalanya. Lengan dan kakinya setebal pohon, dan dia tampak seperti menara besi. Jelas sekali dia adalah pria yang kuat dan garang. "Sepupuku sedang keluar. Aku sepupunya, Younan. Datanglah ke rumahku malam ini," kata Younan buru-buru. "Tidak ada di rumah? Tidak apa-apa, aku akan masuk dan menunggunya," seru Luo Xiao. "Bisakah kamu menunggu di luar?" tanya Younan dengan malu-malu. "Buka pintunya. Kenapa kau ribut?" Luo Xiao meraung. Tunggu sebentar, aku akan membuka pintunya." Younan tergagap, tetapi tentu saja, itu hanya respons asal-asalan. Cepat, Younan, kenapa kau lambat sekali?" Wajah Luo Xiao menunjukkan kemarahan. Aku di kamar mandi, tunggu sebentar," kata Younan dengan sigap. "Omong kosong. Aku jelas-jelas mendengarmu di aula. Buka pintunya." Telinga Luo Xiao berkedut, lalu dia meraung marah. Aku harus ke toilet sekarang," kata Younan, lalu bergegas masuk ke toilet dan menutup pintunya rapat-rapat. Dia ketakutan, pria ini terlalu menakutkan, dia bisa mendengar setiap gerakannya di dalam. "Kalau begitu, cepatlah." Dada Luo Xiao naik turun karena marah, seolah-olah dia akan meledak. "Baiklah, saya akan berusaha secepat mungkin." Younan diam-diam menghela napas lega dan mulai berdoa kepada para dewa dan Buddha agar Liu Chao dan Wang Nan segera kembali. 3 menit berlalu, dan pintu itu masih belum terbuka. 10 menit berlalu, dan masih belum ada pergerakan. "Ah! Younan, bukakan pintu untukku sekarang juga." Luo Xiao mengamuk. Rambutnya, setajam jarum baja, berdiri tegak, matanya bersinar dengan cahaya dingin, dan tinjunya, sebesar mangkuk, terangkat tinggi. Segera datang," Younan berkata dengan lantang, tetapi tentu saja dia tidak akan cukup bodoh untuk membuka pintu. "Ah!" Luo Xiao meraung seperti singa yang mengamuk, kehilangan kendali diri dan membanting tinjunya dengan keras ke pintu. Ledakan. Dengan deru yang memekakan telinga, pintu baja itu retak dan kemudian tiba-tiba terlepas, terbang kembali ke aula dengan aura kehancuran total, menabrak dinding di seberangnya dan hampir menyebabkan dinding itu runtuh. "Ah! Tolong aku!" Younan berteriak ketakutan. "Dasar perempuan kurang ajar, berani-beraninya kau tidak membuka pintu. Hari ini aku akan memberimu pelajaran." Luo Xiao meraung marah, melangkah menuju pintu. "Luo Xiao, bajingan, berhenti di situ!" teriak Wang Chao sambil menyeret Wang Yun keluar dari lift. Luo Xiao tiba-tiba berbalik, matanya membelalak saat melihat Wang Yun yang telah kembali. Namun, tangan Wang Yun yang lembut sedang dipegang oleh seorang pemuda. Wajahnya langsung memerah, matanya berkilat dengan cahaya dingin, dan aura kegilaan serta kehancuran dari dirinya. "Lepaskan, atau kau akan mati sekarang juga." Dengan mata merah menyala, Luo Xiao menerjang Liu Chao seperti banteng yang mengamuk, menciptakan angin puting beliung. Niat membunuhnya begitu dingin dan nyata sehingga meraung ke arah Liu Chao. "Membunuh." Liu Chao tidak menunjukkan rasa takut, tiba-tiba menepis tangan Wang Yun dan menyerbu ke depan.
Tangan kirinya melesat seperti hantu, menyerang ke arah mata Luo Xiao dengan kecepatan kilat, sementara tinju kanannya melayang pada saat yang tepat, mengincar dada lawannya. Hukuman mati di pengadilan. Luo Xiao diliputi amarah, meraung, dan melompat ke udara. Kedua kakinya, seperti dua batang besi raksasa, menendang dada Liu Chao dengan keras dan dengan kekuatan luar biasa. Dia adalah raja prajurit terkuat. Meskipun gerakan Liu Chao ganas, di matanya gerakan itu penuh dengan kekurangan. Cara dia merespon secara alami membuat serangan Liu Chao menjadi lelucon. Ia dipenuhi amarah. Wang Yun adalah calon pacarnya, dan ia bahkan belum pernah berkesempatan untuk memegang tangannya. Namun hari ini, pemuda tak dikenal ini telah menyentuhnya sesuka hatinya. Bagaimana ia bisa mentolerir ini? Dia tidak pernah mempertimbangkan konsekuensi dari tindakannya, dan amarahnya yang meledak-ledak dapat muncul kapan saja. Tentu saja, dia tidak menunjukkan belas kasihan dan akan membunuh tanpa ragu-ragu. Liu Chao belum pernah berlatih seni bela diri sebelumnya. Jurus ini baru saja dia teliti dan rangkum, dan dia belum menguasainya. Ditambah lagi, dia berada di tangga yang sempit, jadi dia bahkan tidak punya waktu untuk menghindar. Namun, dia sama sekali tidak berpikir untuk menghindar. Sebaliknya, dia menegakkan dadanya dan membiarkan orang lain menendang dadanya yang tebal dan keras seperti baja. Ledakan. Dengan raungan yang memekakan telinga, langit tampak runtuh dan bumi terbelah, disertai dengan angin yang menderu dan debu yang berterbangan. Luo Xiao merasa seolah-olah dia telah menendang gunung besi. Begitu keras hingga hentakannya sangat mengerikan. Ekspresinya sedikit berubah, dan dia dengan cepat menggunakan kekuatannya untuk terbang mundur seperti sedang terbang menembus awan. Dia mendarat dengan bunyi gedebuk di tempat dia memulai, tetapi dia sama sekali tidak terluka. Dia berdiri dengan gerakan salto. Liu Chao juga tidak bernasib baik. Dia terhuyung mundur beberapa langkah dan jatuh tepat ke pelukan hangat Wang Yun, tubuhnya menempel erat pada kedua payudara Wang Yun yang tinggi dan penuh. Sensasi lembut menyelimutinya, hampir membuat Liu Chao mimisan. Wang Yun tak lagi mempedulikan perbedaan antara pria dan wanita. Dia memeluk Liu Chao erat-erat dan bertanya dengan cemas, "Liu Chao, apa kabar?" "Aku baik-baik saja, dia tidak bisa berbuat apapun padaku," kata Liu Chao dengan bangga. Meskipun itu berlebihan, dia memang tidak terluka. Meskipun kekuatan dua tendangan lawannya sangat besar, tendangan itu secara misterius menghilang begitu memasuki tubuhnya. Namun, bila kemajuan di pikirannya tiba-tiba melonjak. Tapi kali ini sangat aneh. Bila kemajuan ingatan lebah tidak berubah sama sekali, dan masih hanya menyatu hingga 50%, tetapi bila kemajuan kekuatan semu tiba-tiba melonjak dari 30% menjadi 31%. Liu Chao kini sangat memahami bahwa menggabungkan semut dengan kekuatan jauh lebih sulit daripada menggabungkan lebah dengan ingatan. Dan semakin dia mencoba menggabungkan, semakin sulit jadinya, yang dapat dilihat dari fakta bahwa bila kemajuan ingatan lebah tidak bergerak. Ia perlahan melepaskan diri dari pelukan Wang Yun, melangkah mendekat, berdiri dengan tangan di belakang punggung, dan dengan angkuh berteriak, "Aku akan berdiri di sini dan membiarkanmu menyerangku sesukamu. Mari kita lihat apakah kau bisa melukaiku sedikit pun?" Lawan adalah prajurit top, jadi tinju, kaki, dan senjatanya pasti sangat kuat. Tidak peduli bagaimana dia menyerang, kemungkinan besar dia tidak akan bisa mengenainya. Lebih baik bertindak seperti seorang ahli dan menerima pukulan berat dari lawan. Tidak hanya Anda akan mendapatkan keuntungan besar, tetapi Anda juga akan membuat lawan terus menebak kekuatan dan kelemahan Anda. Hahaha. Luo Xiao tertawa terbahak-bahak. Selama bertahun-tahun, kaulah satu-satunya orang yang mampu menahan dua tendangan dariku dan tetap hidup. Namun, seberapapun aku menyerangmu, kau tetap saja lelah hidup. Kau hanyalah seekor katak di dalam sumur, kau tak bisa melihat betapa luasnya langit sebenarnya. Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Berani-beraninya kau bertaruh denganku? Kata Liu Chao dengan nada menghina. Berani? Apa yang tidak akan berani kulakukan? Tidak pernah ada hal yang tidak berani kulakukan, Luo Xiao. Luo Xiao memancarkan aura yang sangat berbahaya. Taruhanku sederhana, kau pukul dadaku 3 kali, lalu aku pukul dadamu 3 kali, dan seterusnya, sampai salah satu dari kita terjatuh. Yang terjatuh kalah, dan yang kalah harus menjauh dari pandangan Wang Yun. Bagaimana menurutmu? Kata Liu Chao dingin. Kau memang hebat, aku setuju. Tapi syaratnya harus diubah. Kau pukul aku dulu, baru aku pukul kau, kata Luo Xiao dengan angkuh. Kalau tidak, kau tidak akan punya kesempatan untuk bergerak. Katakan ya. Wang Yun dan Younan, yang mengintip dari ambang pintu, berteriak hampir bersamaan. Di mataku, kau selemah semut. Ayo pukul aku. Cepat, aku tidak punya waktu untuk mengeluh denganmu. Liu Chao mengabaikannya dan terus berbicara dengan arogan. Ah, bagaimana Luo Xiao bisa mentolerir penghinaan seperti itu dari Liu Chao? Dia berteriak histeris, meraih pakaian latihannya dengan kedua tangan, dan merobeknya kedua sisi. Dengan suara robekan, pakaian latihannya terbelah menjadi 2,
memperlihatkan tubuh bagian atas yang sangat kuat dan berotot. Otot-ototnya menonjol seperti gunung, berkilauan seperti baja di bawah cahaya. Lengannya seperti batang baja dengan ketebalan yang tidak rata, dan bisepnya yang menonjol sebesar bola basket. Dia mencondongkan tubuh ke depan, tatapannya tajam seperti elang, menatap Liu Chao dengan saksama, dan berteriak, "Bersiaplah, aku akan memukulmu sampai mati." Apakah semut pun bisa melukai manusia? Liu Chao mencibir, melepas pakaiannya, dan melemparkannya ke samping. Kemudian dia mencondongkan tubuh ke depan, menatap dingin pria itu, dan memberi isyarat dengan gerakan menghina. Mendesis, baik Younan maupun Wang Yun tersentak kaget. Meskipun Liu Chao tidak memiliki otot sebanyak Luo Xiao, otot-ototnya tampak lebih padat. Otot-otot di tubuh bagian atasnya terlihat seolah-olah Tuhan telah memahatnya dengan keahlian ilahi, menumpuknya satu persatu, seolah-olah sesuai dengan ritme langit dan bumi. Otot-otot di kedua tangannya yang besar juga terjalin seperti kepang, terlihat begitu kuat dan bugar. Membunuh. Luo Xiao sedikit terkejut, tetapi sama sekali tidak takut. Dia meraung dan menyerbu ke depan. Setiap langkahnya membuat lantai retak, debu beterbangan, dan suara-suara aneh memenuhi udara. Dia semakin cepat, dan dalam sekejap mata, dia sudah berada dalam jarak 5 meter dari Liu Chao. Dia menghentakkan kakinya dengan keras ke tanah dan melesat ke depan seperti anak panah, melayangkan pukulan dahsyat ke dada Liu Chao.